Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk siang hari ini kita bisa bergabung bersama, dalam kegiatan belajar mengajar secara online ya, karena memang masih masa pandemi, yaitu tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan. Oke, saya mohon maaf karena beberapa kemarin belum bisa masuk seperti itu dan masih hari ini saya bisa masuk. Oke nanti, selamat bergabung, semuanya mungkin di sini ada yang benar-benar sambil bekerja, ada yang belum bekerja, mungkin ada yang aktivitas, masih di rumah atau di kos, semuanya saja mungkin dengan segala aktivitasnya, silahkan. Jadi nanti sambil beraktivitas juga sambil online ya seperti itu, terutama untuk bunda-bunda yang sambil bekerja. Oke tidak apa-apa, sambil berjalan seperti itu. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan kontrak kuliah seperti itu dan juga beberapa materi, nanti akan saya share terlebih dahulu. Jadi nanti intinya, kita bisa tahu tujuan kontrak kuliah ini adalah apa sih sebenarnya yang mau dipelajari bersama atau dibahas bersama selama, 1 semester ini, seperti itu. Untuk kemarin Pak Asad sudah masuk? Belum, Bu. Pak Asad belum masuk ya? Oke. Baik, langsung saja saya share screen seperti itu. Yang pertama adalah kontrak kuliah ya. Oke. Oke, apakah bisa terlihat, kontrak kuliah PPT saya? Terlihat dan terbaca Bisa, maksudnya? Bu. Bisa. Terlihat dan terbaca ya? Ini adalah kontrak kuliah mutu pelayanan kesehatan. Kontrak kuliah Bisa, Bu. ini ya terima kasih. Kontrak kuliah ini lebih tepatnya adalah silabus ya, penyampaian silabus dan, apa saja sih kesepakatan-kesepakatan yang, bisa, kita sepakati bersama selama kegiatan perkuliahan seperti itu. Nah ini yang pertama, saya selalu akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Apa sih sebenarnya mata kuliah ini? Kalau dulu mungkin di D3 atau di D4 sudah pernah mendapatkan, mata kuliah manajemen mutu ya. Saya rasa di tiap, kuliah pasti dapat, baik di D3 maupun di D4 dan sekarang di S1 seperti itu. Kalau kalau saya pernah mengalami semua, D3 pernah, D4 pernah, S1 pernah, S2 pernah. Jadi, mata kuliah ya itu tadi, nggak lepas dari mata kuliah manajemen mutu, kemudian sesuai dengan departemen karena memang fokusnya kebidanan ya memang diambil itu tentang kebidanan dan kebetulan saya kalau untuk S2 kemarin lebih mengambil ke MKIA, Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak, seperti itu. Jadi apa sih yang menjadi pembeda, ya mungkin kalau dulu sudah pernah D3 atau mungkin D4 seperti itu, apa yang menjadi pembedanya tentunya persamaannya ada, juga ada beberapa pengembangan materi seperti itu, penambahan, seperti itu. Ya, mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami pelayanan kebidanan dengan pokok bahasan, konsep dasar pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan, mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan, program menjaga mutu, standar operating procedure atau SOP, kemudian standar mutu pelayanan kebidanan, indikator mutu pelayanan kebidanan, metode peningkatan mutu pelayanan kebidanan, kemudian penilaian mutu pelayanan kebidanan berdasarkan PDCA, kemudian masalah pelayanan kebidanan di tingkat pelayanan primer, kemudian kebijakan pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan, dan standar profesi bidan dan quality assurance, seperti itu ya. Jadi ada deskripsi mata kuliahnya. Mungkin, bunda-bunda atau Mbak di sini yang sebelumnya pernah mendapatkan pelayanan manajemen mutu baik di D3 ataupun di D4 seperti itu mungkin bisa mengingat apa ya yang, tidak saya dapatkan atau apa yang belum ada di waktu D3 dulu. Tapi pada prinsipnya semuanya sudah disampaikan ya. Kalau sudah pernah kita hanya mereview ulang saja seperti itu. Oke, kalau di S1 ini lebih ke
praktek ya, sebenarnya lebih ke implementasinya seperti itu dan pengembangan teori begitu. Nah, kemudian di sini ada deskripsi mata kuliah dan di sini juga ada pokok bahasan. Jadi pokok bahasan yang harus disampaikan itu ada 13. Kalau mungkin di dalam dulu di D3 atau di D4 tidak sebanyak ini ya. Mungkin poin 10 sampai 12 itu jadi satu poin saja seperti itu. Tapi di sini lebih banyak dijabarkan, jadi lebih banyak dipelajari secara detail. Kemudian juga dikaitkan dengan pelayanan di lahan ya seperti itu, lebih ke aplikasi sebenarnya, lebih ke pelaksanaan implementasi. Jadi di sini pokok bahasanya yang pertama adalah konsep dasar pelayanan kesehatan. Sebelum masuk suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, baik, terima Jelas, Bu. kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu konsep dasar pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan, sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak dan isu terkini dalam pelayanan kebidanan, konsep dasar mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan, standar mutu pelayanan kebidanan dan standar profesi bidan, kemudian untuk yang ketujuh adalah standar operating prosedur ya, SOP, yang kedelapan adalah indikator mutu pelayanan kebidanan, 9 penilaian mutu pelayanan kebidanan, yang 10 perencanaan manajemen pelayanan kebidanan, kemudian pengelolaan pelayanan kebidanan di tingkat primer atau secara mandiri, kemudian program menjaga mutu dalam pelayanan kebidanan, yang terakhir yaitu manajemen mutu terpadu dalam pelayanan kebidanan. Nah, itu adalah sub pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dengan mata kuliah manajemen mutu pelayanan kebidanan, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tim dosen ya. Di sini kebetulan saya berdua dengan Pak Asyad ya. Untuk PJMK-nya PJMK saya di sini adalah saya yang membagi materi, kemudian saya nanti yang mengolah nilai, menggabungkan nilai dari Pak Asad, kemudian mengolah dari nilai tugas, nilai UAS, mungkin kehadiran, seperti itu akan saya digabungkan menjadi satu nilai, gabungan nilai, seperti itu ya. Nah, kemudian dengan Pak Asad ya, Pak Muhammad Asyad Afendi ya, itu adalah tim dosennya 2 orang. Nah, karena di dalam 1 semester itu secara tatap muka ya, kalau satu angkatan itu kan 1 tahun ya. 1 tahun kan kita mulainya biasanya bulan Februari sampai bulan September ya, seperti itu. Nah, kalau 1 tahun kan kita kalau enaknya membaginya Januari sampai Juli, tapi kalau kita tidak, kita di dalam pendidikan itu di tengah-tengah ya. Bulan, Februari biasanya sudah mulai Februari sampai, September seperti itu. Nah, kemudian ada semester 1 ya, ada 6 bulan di semester 1, 6 bulan di semester 2. Nah, tapi kita menghitung dalam kegiatan kalender akademik itu 1 semester untuk kegiatan perkuliahan itu ada, 16 minggu ya, dihitung 16 minggu. Jadi 7 minggu tatap muka, 7 minggu tatap muka, 1 minggu itu ujian UTS, kita kenal dulu UTS, kemudian satu minggu terakhir adalah ujian akhir semester. Tapi sekarang kita menggunakan ujian blok ya namanya. Jadi 1 semester bukan 1 semester ya, apa namanya, ya benar 1 semester 7 minggu ya, pakai 7 minggu selesai ujian blok, 7 minggu selesai ujian blok, seperti itu. Jadi ini nanti, saya ada 7 kali pertemuan, kemudian juga Pak Asad itu ada juga 7 kali pertemuan. Jadi total 14 minggu ditambah ujian blok 1 minggu, ditambah ujian blok 1 minggu. Jadi total efektif kegiatan belajar mengajar itu adalah 14 minggu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian selama 7 minggu itu apa saja materi yang harus saya berikan, begitu juga materi apa saja yang harus disampaikan seperti ini ya. Yang pertama, jadi saya itu nomor 1 sampai nomor 7. Nah, saya adalah akan menyampaikan nanti konsep dasar pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan, sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak dan isu terkini dalam pelayanan kebidanan, kemudian konsep dasar mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan, kemudian standar mutu pelayanan kebidanan dan standar profesi bidan, kemudian yang ketujuh adalah standar operating prosedur. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Materi itu akan dibahas selama 7 kali pertemuan, seperti itu. Nah, kemudian untuk Pak Asad, yaitu indikator mutu pelayanan kebidanan, penilaian mutu pelayanan kebidanan, perencanaan manajemen pelayanan kebidanan,
pengelolaan pelayanan kebidanan di tingkat primer atau mandiri, kemudian program menjaga mutu dalam pelayanan kebidanan, kemudian manajemen mutu terpadu dalam pelayanan kebidanan. Nah, itu nanti yang akan disampaikan Pak Asad selama 7 kali pertemuan. Nah, misalkan untuk pokok bahasan konsep dasar pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan, misalkan dia 1 kali pertemuan boleh, 2 kali pertemuan boleh. Nah, itu diatur oleh dosen masing-masing. Misalkan nomor 5 atau nomor 6 saya berikan penugasan atau nomor 4, 5, saya berikan hanya berupa materi, boleh. Karena, mungkin karena bunda-bunda di sini kan lanjutan ya, ada beberapa yang seperti konsep dasar mutu pelayanan kesehatan itu kan, tidak perlu dibahas lagi karena materinya sama dengan yang dulu biasanya boleh hanya diberikan handout seperti itu, nanti tetap sistem absen. Jadi semua itu tergantung nanti dosennya masing-masing bentuknya seperti apa, atau pakai Zoom atau pakai metode YouTube, seperti itu. Yang penting materi ini tersampaikan semuanya, seperti itu. Ya, itu yang disebut sebagai rencana pembelajaran, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa, 1 sampai 7 ini nanti mungkin ada beberapa yang saya rekognisi ya, artinya kemarin kan sudah ya, ada beberapa yang sudah rekognisi ya, sampai sekarang saya sampai lupa belum membuatkan absensinya ya, nanti sekalian aja saya buatkan nanti tolong, dari PJMK coba saya cek ulang lagi nanti, yang penting masih menyimpan ya kemarin buktinya, nanti bisa yang kemarin tentang apa ya? Yang waktu webinar ya? Yang webinar kemarin tentang apa? Yang, waktu mau absen dulu, yang sama Bu Risa. Tentang apa ya? Yang waktu awal-awal ada PJMK menghubungi saya. Tuh coba saya lihat chat-nya ulang ya. Tuh nanti tuh masuk mata kuliah apa gitu ya, masuk sub pokok bahasan apa. Jadi nanti sudah terintegrasi di situ, jadi kita, pertemuannya itu, begitu. Nanti coba saya cek ulang ya, cek lagi mata kuliahnya apa kemarin waktu, webinar ya, pernah kan? Di awal-awal? Webinar dulu, Bu. Iya. Sepertinya apa ya, dokumentasi kebidanan apa ya? Oh, dokumentasi kebidanan. Coba nanti saya Bukan ya, Bu ya? iya, coba saya buka chat Lupa. kemarin ya. Itu nanti kan misalkan salah satu materinya ada di sini itu kan kita sudah anggap satu pertemuan begitu. Begitu ya, bunda-bunda semua ya? Oke. Jadi nanti kalau, terkini ya untuk poin 4 pelayanan kesehatan ibu dan anak dan isu terkini dalam pelayanan kebidanan ini nanti saya mengangkat tentang COVID-19 ya. Kalau saya sendiri sebenarnya di pelayanan sebenarnya lebih bunda-bunda semua sebenarnya lebih berpengalaman ya, karena bunda langsung aplikasi saat ini memberikan pelayanan di masa pandemi. Kalau saya kan hanya berdasarkan teori teori kalau panduan, tentang pelayanan terkini selama COVID-19 saya menyampaikan di situ. Jadi nanti untuk kesesuaian dengan di lahan seperti apa, Bunda di sini nanti bisa sharing seperti itu. Nah, saya harapkan hari ini nanti saya ada langsung 2 kali pertemuan seperti itu ya. Nanti juga absennya jangan khawatir Bunda, absennya nanti selalu bisa diisi kalau saya 1 kali 24 jam. Dan ada review materi sedikit seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan sedikit tentang materi yang disampaikan. Tujuannya apa ya? Setidaknya meskipun Bunda mungkin pas Zoom ini nggak bisa sambil mendengarkan fokus, tapi kan setidaknya tahu, oh materinya apa dengan cara mengisi review materi seperti itu hanya bentuk sebagai evaluasi. Nanti kalau hanya mengisi absen hadir dan tidak, nah itu nanti penyampaian, materinya kan ini tadi kurang maksimal menurut saya dan itu nanti kan memang harus tercapai ya, materi disampaikan dan setidaknya dibaca seperti itu aja. Oke, baik itu adalah, rencana pembelajaran, itu aja keterkaitan kontrak kuliahnya seperti itu. Dan nanti mungkin saya juga ada menginginkan semacam ini ya, semacam kegiatan, pengabdian masyarakat Bunda, tapi lebih bentuknya hanya promosi kesehatan aja. Jadi kayak memberikan penyuluhan atau konseling seperti itu, nanti terutama karena saya memegang departemen kehamilan, nanti saya pegang sendiri. Jadi, nanti
ada 2, Bunda mau boleh pakai online atau offline. Kalau online nanti intinya ya misalkan Bunda offline di sini bisa dibagi bunda-bunda yang saat ini bekerja di BPM atau di puskesmas yang bisa interaksi dengan ibu hamil atau apa nanti memberikan penyuluhan. Misalkan materinya nanti akan dibagi materinya tentang itu nanti rencana sebagai tugas untuk UAS ya seperti itu. Misalkan materi tentang nutrisi kehamilan begitu. Nah, nanti Bunda berikan leaflet aja karena kan tidak mungkin mengumpulkan ibu hamil. Nah, nanti saat Bunda memberikan penyuluhan, kalau enggak konseling aja bisa difoto. Nah, sebagai dokumentasi nanti dibuat laporan. Nah, harapannya nanti seperti itu. Atau kalau enggak pas Bunda bisa kelas ibu hamil atau kalau Bunda pas kerja di rumah sakit di poli, kemudian saat ada ibu hamil Bunda ini aja membawa leaflet menjelaskan ibu hamil dengan leafletnya begitu bisa didokumentasikan nanti kita buat laporan konseling seperti itu karena kalau penyuluhan tidak memungkinkan tapi kalau misalkan di tempat Bunda ada suatu grup atau apa yang bisa dilakukan secara online untuk memberikan edukasi tidak apa-apa seperti itu. Nanti akan saya sampaikan untuk mungkin di pertemuan berikutnya saja nanti saya jelaskan mekanismenya yang penting nanti harapannya begitu Bunda bisa dibentuk kelompok-kelompok seperti itu kira-kira bunda-bunda yang bekerja itu berapa atau pilih online atau offline. Kalau online itu tadi media penyuluhannya disampaikan secara online. Nanti sasarannya kalau bisa ibu hamil. Jika memang tidak ada, ya tidak apa-apa karena mungkin susah ya mengumpulkan ibu hamil karena terkendala jaringan, tidak punya jaringan, tidak punya Zoom. Nanti boleh teman satu kelas. Ya, intinya ada pre dan post gitu. Jadi ada sebelum dan sesudah. Sebelum diberikan materi, kita berikan pertanyaan, kemudian diberikan materi, kemudian diberikan pertanyaan. Nah, itu nanti yang sebagai laporan. Kemudian jika ada sesi diskusi tanya jawab juga itu nanti sebagai laporan. Misalkan saat sesi diskusi, misalkan ibu ini menanyakan tentang ini dijawab apa seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Itu yang secara online. Kalau secara offline itu dilakukan seperti tadi bunda-bunda yang misalkan saat bekerja pasti bisa berinteraksi dengan pasien seperti itu ibu hamil meskipun dengan jarak yang jauh tidak apa-apa. Bunda memberikan boleh leaflet, boleh apapun yang ibu hamil ya terutama nanti pas saat Bunda itu memberikan itu, jadi misalkan harapannya saya dokumentasinya itu banyak begitu. Jadi satu ibu hamil satu dokumentasi, nggak harus dibatasi berapa ibu hamil kan hanya di laporan itu ada beberapa saja begitu untuk dokumentasi dilampirkan nanti seperti itu sebagai bentuk nanti kegiatan pengabdian masyarakat karena nanti kita dibutuhkan Bunda. Suatu saat kalau kita nanti reakreditasi kembali kegiatan itu merupakan salah satu wajib yang perlu disampaikan. Nah, gitu saat nanti seperti itu. Jadi nanti laporannya kita buat menyesuaikan kondisi ya. Memang nanti di laporan itu detail, Bunda, tapi nanti nanti saya akan boleh saya dibentuk beberapa kelompok khusus untuk ketua kelompok nanti kita diskusikan kesulitannya apa, kendalanya apa, kita carikan solusi yang penting laporan itu bisa terlaksana. Jadi bisa online, bisa offline seperti itu. Itu untuk nanti selanjutnya. Rencana saya rekognisi dari ini ya beberapa pokok bahasan itu nanti berupa seperti itu. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait kontrak kuliah, tapi itu nanti akan saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya begitu. Oke, dari sini saya stop share dulu terkait kontrak kuliah. Dari kontrak kuliah ini ada yang mau ditanyakan, Bunda? Ada yang mau ditanyakan kah atau kita lanjut materi? Lanjut aja, Bu. Materi ya. Oke, baik mungkin untuk materi-materi berikutnya saya akan berikan mungkin melalui YouTube ya. Semua ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau YouTube kan bisa diputar sewaktu-waktu seperti itu. Oke, sebentar saya baca chat terlebih dahulu. Oke, baik. Ini ada link webinar kemarin. Oke. Oke, saya langsung share saja materinya. Yang pertama saya langsung ingin mengangkat tentang tadi kontrak planning. Sebenarnya sudah ada ya beberapa ada 5 PPT ya, ada 5 PPT di saya, tapi saya pinginnya langsung saja mengangkat tentang pelayanan KIA atau isu terkini ya. Sebentar. Sebentar. Nah ini, pelayanan kesehatan terbaca Bunda? Terbaca, Bu. Terbaca. Terbaca. Oke, terima kasih. Oke, beberapa materi ini memang saya bukan murni, maksudnya bukan murni dari saya, artinya saya kolaborasi. Jadi mengkolaborasikan beberapa materi seperti itu ya. Tuh. Oke, jadi ini adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak dan isu terkini dalam pelayanan kebidanan ya. Oke.
Nah, kalau isu terkini, saya biasanya ada subpokok bahasan ya, tapi ini saya tidak tampilkan subpokok bahasannya ya. Langsung saja, isu terkini refleksi dalam perayaan kebidanan pada ANC ya, seperti itu. Terutama antenatal care. Jadi nanti kan ada ANC, ada persalinan, ada nifas seperti itu ya. Jadi di sini ada keterlibatan pasien dalam perawatan diri sendiri atau ada self care. Kemudian ada kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap perawatan diri sendiri selama hamil semakin meningkat. Nah, jadi itu adanya pasien terlibat. Jadi artinya sebelum dia melakukan perawatan tuh dia udah merasa bahwa dirinya itu butuh suatu perawatan seperti itu. Adanya kesadaran, adanya tanggung jawab sehingga selama dia hamil ya, karena ini pada ANC, sehingga dia itu tidak perlu ibu hamil itu disuruh disuruh periksa, harus diingatkan. Jadi timbul dari hatinya sendiri gitu. Tapi kalau kita sekarang berbicara COVID ya agak susah ya saat kita timbul kesadaran ingin periksa, tapi di sisi lain kita takut dengan COVID-19, nah akhirnya hanya ingin, kemudian ada ketakutan, kemudian memutuskan untuk tidak melakukan kunjungan. Dan juga ada persepsi takutnya di-COVID-kan, seperti itu ya. Oke, karena sebenarnya tidak di-COVID-kan ya, karena memang prosedurnya semua pasien yang datang ya kita memang harus menganggap positif, menganggap saja, dianggap karena belum belum ada, bukan menganggap positif ya, dilakukan protokol kesehatan seperti itu. Nah, yang kadang orang dibegitukan kan kadang ada yang merasa, "Kok saya digitukan?" Gitu ya, karena memang persepsinya harus dijauhi, harus seperti itu ya. Jadinya, itu yang membuat pasien itu merasa takut, seperti itu. Nah, kemudian, klien tidak lagi hanya menerima dan mematuhi anjuran petugas kesehatan secara pasif. Jadi kecenderungan saat ini klien lebih aktif dalam mencari informasi, berperan secara aktif dalam perawatan diri dan merubah perilaku untuk mendapatkan outcome kehamilan yang lebih baik. Jadi harapannya sebenarnya sudah terbentuk, Bunda. Sebelum pandemi itu saya rasa sudah terbentuk. Mungkin bunda-bunda sendiri yang saat ini sering, dengan pasien ya, mungkin sudah lebih beda dari yang dulu gitu. Pasien mungkin lebih aktif periksa, lebih aktif bertanya, dia lebih aktif untuk menjaga kesehatannya. Tapi kalau di masa pandemi ini ada 2 kemungkinan ya, 2 kemungkinan dia memang getol menjaga imunitas, melaksanakan protokol kesehatan, juga ada yang getol dia abai aja, pokoknya intinya biasa-biasa aja gitu. Ada juga yang sebaliknya itu justru apa ya, dia menganggap sesuatu yang tidak ada, berita-berita hoaks seperti itu. Tapi yang lebih parah itu dia menyebarkan informasi yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan prokes itu yang sebenarnya tidak tidak pas seperti itu. Jadi, saya rasa kalau dengan fenomena saat ini, saya kurang tahu, pasien tuh lebih aktif atau lebih cenderung menutup diri begitu, dalam masa pandemi seperti nah Bunda di sini bisa bercerita atau kalau enggak diri kita sendiri aja, saat saat begini itu, tanggung jawab kita terhadap perawatan diri itu bagaimana? Saya rasa lebih meningkat secara individu ya, saat kita menjaga imunitas, kita berusaha untuk menjaga imunitas meningkat. Tapi saat dihadapkan dengan mematuhi anjuran petugas kesehatan itu ada beda lagi, karena anjuran petugas kesehatan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak keluar rumah. Nah, yang susah kan ini, tidak keluar rumah itu, gitu. Kemudian dia periksa, jadi memeriksakan diri. Nah, itu yang membuat berbeda, saat pandemi ini terjadi, seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan ya untuk pemeriksaan ANC atau untuk pemeriksaan ibu nifas dan lain sebagainya saat masa pandemi. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya, gitu. Di materi berikutnya. Kemudian, itu terkait dengan ANC. Oke, kemudian selanjutnya ANC pada usia kehamilan lebih dini. Nah, jadi harapannya kan memang begitu ibu dinyatakan hamil atau kadang sebelum hamil ya kok merasa terlambat, ada yang datang ke bidan. Tapi kalau sekarang kan pasien sendiri bisa beli alat tes pack, kemudian juga udah merasa kapan berhubungan, kemudian kapan masa subur. Saya rasa sebelum rata-rata kan banyak pasien sudah datang ke kita itu sudah tahu kalau dia hamil begitu. Beda zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu kan
datang keluhan mual muntah baru tesnya di kita, datang ke bidan baru tahu kalau hamil gitu. Kalau sekarang kan rata-rata datang ke kita itu dia sudah tahu kalau dia itu hamil gitu. Jadi sudah mengatakan saya hamil begitu. Kalau mungkin dulu kan belum gitu. Tapi ada juga sih ada yang baru tahu saat periksa karena dia nggak merasa, mungkin belum program, tidak kegagalan KB seperti itu. Nah, jadi kalau ANC pada usia kehamilan lebih dini itu data statistik mengenai kunjungan ANC trimester pertama menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan saat ini masa pandemi kayaknya juga signifikan ya, mungkin Bunda yang di lahan ya, semakin banyak nggak ibu yang hamil gitu selama pandemi ini? Kalau kelihatannya karena di rumah semakin semakin banyak ibu hamil ya, seperti itu. Nah, kemudian hal ini sangat baik, sebab memungkinkan profesional kesehatan mendeteksi dini. Jadi yang dimaksud sangat baik itu adalah, deteksi dini pada, ANC di awal gitu. Kadang namanya pasien ya tahu hamil, saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa, ya sudah nggak periksa, itu. Dia mau periksa itu saat ada keluhan dan begitu keluhannya justru di, trimester 2 atau mungkin juga Bunda pernah mendapatkan pasien yang nggak pernah ANC, tiba-tiba ANC di trimester 3 kalau nggak ada apa-apa juga ya puji syukur, tapi kalau takutnya udah ANC-nya di trimester 3 kemudian ada komplikasi. Nah, mungkin setiap bunda-bunda di sini pernah mendapatkan pengalaman atau kalau adik-adik di sini yang, sudah praktek, apa namanya, sudah dari D3 atau mungkin dari D4 atau mungkin dari kalau dari SMA mungkin belum pernah praktek ya karena dalam masa pandemi, setidaknya yang mungkin dari D3 pernah praktek seperti itu, juga waktu pas praktek ada bidannya, ada pasiennya, mungkin sempat dimarahi bu bidannya, bukan dimarahi ya, dikonseling ya, artinya datang nggak pernah ANC, datang-datang sudah trimester 3 terus tahu-tahu sudah kehamilan resiko tinggi, seperti itu ya. Nah, jadi, diharapkan secara dini, meskipun kehamilan itu baik-baik saja, karena sebenarnya tugas kita hanyalah mendeteksi, mendeteksi dini jika ada sesuatu komplikasi. Nah, kemudian kesempatan untuk memberi pendidikan kesehatan tentang perubahan perilaku yang diperlukan selama hamil juga lebih banyak. Semakin ibu hamil kontak dengan tenaga kesehatan, harapannya kehamilannya pun juga semakin, apa ya, semakin berkembang dengan baik karena dikawal, dideteksi secara dini. Jika ada sesuatu komplikasi bisa ditemukan secara dini dan ditanggulangi. Itu kan harapan kita seperti itu. Tapi berbeda juga dengan persepsi masyarakat. Saya baik-baik, saya nggak ada masalah, ya sudah, saya nggak ke tenaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, kemudian di selanjutnya juga ada woman center care ya, toh. Woman center care adalah asuhan yang berpusat pada wanita. Ya, jadi dalam pelaksanaan asuhan ini wanita dipandang sebagai manusia secara utuh, secara holistik ya, yang mempunyai hak pilih untuk memelihara kesehatan reproduksinya. Upaya yang dilakukan Women Center Care adalah adanya kontinuitas, jadi ada kesinambungan. Jadi tidak hanya saya, misalkan ANC nggak apa-apa, kemudian saya ada masalah, saya periksa 1 kali, masalah saya teratasi, selesai selesai, yang penting saya sudah periksa, kan tidak seperti itu. Tapi ada kesinambungan, karena kesinambungan itu kan dilihat, eee, apa namanya, TM1 berapa kali, TM2 berapa kali, TM3, kemudian bisa di suatu kesimpulan, "Oh, ibu ini selama ini sudah mendapat penyuluhan apa saja, gejalanya apa saja," seperti itu. Nah, dalam memberikan asuhan yang meliputi, asuhan berkelanjutan, berfokus pada ibu dan pemberian asuhan yang berkelanjutan. Jadi konsep lain pidana yang terorganisasi. Jadi di situ nanti setelah masuknya terorganisasi itu apa, ada K1, K4 seperti itu. Jadi terorganisasi dan di situ, juga harapannya dengan kunjungan yang maksimal itu juga bisa mengurangi komplikasi-komplikasi dan deteksi dini. Nah, cuman kaitannya kalau dengan manajemen mutu, yang dimaksud di sini kesinambungan K1 dan K4 jika ada sesuatu yang kurang, misalkan cakupan K4-nya kurang. Nah, ada apa? Kita cari tahu permasalahannya di mana, ketidakpuasan atau karena jarak yang jauh. Nah, kalau sekarang ini kita dilema ya Bunda, karena ada masa pandemi ini pasien nggak datang bukan berarti tidak puas dengan kita, mungkin karena pasien nggak datang ya karena ketakutan untuk memeriksakan diri. Kalau dulu kan mungkin sebelum ada pandemi Covid, kalau misalkan ada kunjungan turun, nah kita bisa melihat, ada kepuasan pasien, kepuasan terhadap apa, pelayanan yang kita berikan, atau kepuasan terhadap sarana dan prasarana, banyak hal kepuasan-kepuasan itu tadi, ada beberapa indikator seperti itu, berkaitan dengan mutu, seperti itu. Oke.
Itu adalah kemudian yang berikutnya, salah satunya di sini ada preeklamsi dan edema. Kenapa salah satu deteksi dini terpenting yaitu adalah kalau sekarang tuh preeklamsi ya, yang bisa muncul pada awal trimester 2 seperti itu. Jadi isu mengenai preeklamsi dan preeklamsi, eklamsi ini juga merupakan, apa ya, angka komplikasi tertinggi penyebab kematian ibu di daftar. Kalau misalkan kita melihat dinas kesehatan, kalau kita cari tahu permasalahan apa sih yang mungkin 5 tertinggi atau 3 terbesar, kita lihat pasti preeklamsi itu ada, perdarahan preeklamsi. Itu pasti menempati urutan-urutan entah ke-1, entah ke-2, entah ke-3, atau kalau tidak 5 terbesar. Nah itu tadi. Nah, preeklamsi itu sendiri ternyata, memang, merupakan suatu penyakit yang, menduduki urutan yang tertinggi dan yang menyebabkan, angka kematian ibu masih tinggi. Nah, jadi isu mengenai preeklamsi dan edema pada ibu hamil sudah cukup luas berkembang sehingga bidan harus senantiasa meningkatkan keilmuannya agar dapat memberikan informasi yang tepat ketika memberikan asuhan pada ibu hamil. Bidan sebagai seorang yang terdekat dengan masyarakat dan dipandang berkompeten dalam hal ini harus dapat menyikapi dengan bijaksana setiap reaksi yang muncul dari masyarakat. Kemudian, misalkan di sini ada tanda-tanda kehamilan ya, ini langsung masuk ya, misalkan di sini tanda hiperpigmentasi ya, biasanya muncul pada leher, wajah, kemudian kulit yang menghitam atau puting yang berwarna gelap menandakan bayinya laki-laki. Nah, di sini keterkaitan dengan mitos dan fakta seperti itu. Kemudian di sini berdasarkan adat istiadat, kepercayaan ini kadang agak susah ya, agak susah kita melakukan edukasi karena sudah kepercayaan dan sudah turun-temurun seperti itu. Jadi perubahan pada leher atau puting tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin bayi sebenarnya. Nah, perubahan warna kulit pada ibu hamil diakibatkan peningkatan progesteron dan, melanos ya, hormon yang mengatur pigmentasi kulit. Karena itu kemudian puting susu yang menghitam bisa terjadi pada kehamilan, baik pada ibu hamil yang mengandung bayi laki-laki atau perempuan. Selain perubahan warna kulit dan puting susu, ibu hamil juga memiliki guratan kehitaman di perut dan garis hitam dari pusar ke bagian pubis ya, namun gejala ini akan menghilang setelah melahirkan. Nah, ini berkaitan dengan mitos seperti itu. Dan ini memang sebenarnya secara teori terjadi, tapi banyak dikaitkan dengan budaya dan mitos. Nah, kemudian, bila bentuk perut calon ibu membulat, maka bayinya perempuannya di situ. Bentuk perut ibu yang lonjong atau bulat tergantung posisi janin dalam kandungan. Jika janin melintang, maka perut akan terlihat melebar. Namun jika posisi janin memanjang, perut akan terlihat tinggi. Selain itu, bentuk perut ibu hamil juga tergantung pada elastisitas otot dan volume air ketuban, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah USG dalam kehamilan. USG adalah salah satu metode yang paling berharga atau paling penting ya untuk mengevaluasi kehamilan. Walaupun dokter, rumah sakit, dan perusahaan asuransi ada yang tidak sependapat kapan USG harus dilakukan dan kapan, boleh sering-sering, boleh enggak, seperti itu. Nah, atau setiap wanita hamil harus mendapatkan pemeriksaan USG dalam kehamilan. Pemeriksaan ini tetap masih merupakan alat yang sangat penting. USG terbukti bermanfaat dalam memperbaiki hasil hasil pemeriksaan ya, menegakkan diagnosa seperti itu. Pemeriksaan tersebut terbukti non-invasif dan aman, tidak ada risiko yang diketahui. Tapi beberapa kita juga belum ada penelitian ya, apakah jika sering, tapi saya rasa kan juga tidak mungkin kan ibu hamil tuh tiap bulan itu USG kan tidak. Saya rasa mungkin di awal, kemudian kalau di tengah-tengah pun ingin mengetahui jenis janinnya apa, kemudian yang ketiga pada trimester akhir kalau ada mau komplikasi, dan setelah itu juga itu tadi ya, kemauan sendiri seperti itu. Tapi kalau dalam pelayanan kan mungkin cukup 1 kali di awal atau 1 kali di akhir, sama jika ada, kelainan atau komplikasi seperti itu. Saya rasa tidak ada yang mau ibu hamil sering-sering USG seperti itu. Kecuali kalau ingin melihat perkembangan janinnya, tiap bulan USG, ya ada mungkin seperti itu. Tapi itu kan pribadi gitu. Kemudian mandi berendam, ada beberapa wanita yang beranggapan bahwa wanita hamil hanya boleh mandi di bawah air pancuran, tidak ada alasan medis untuk memilih suatu dari yang lain sewaktu hamil. Pada trimester 2, 3 wanita hamil mungkin perlu lebih berhati-hati bila mandi berendam dari biasanya, karena keseimbangan sewaktu hamil berubah. Ibu hamil bisa saja jatuh dan terluka sewaktu masuk atau keluar dari bak mandi. Jika keseimbangan menjadi masalah, maka sebaiknya mandi di bawah air pancuran. Jadi artinya ibu hamil tidak banyak bergerak, ibu hamil itu hanya
diam, ada pancuran seperti itu. Sebenarnya mitos-mitos saja Bunda. Kalau yang sekarang kan sudah kita kembali ke zaman dahulu Bunda. Shower itu kan kita mandi di pancuran kan Bunda. Nah, kembali ke shower, cuman showernya beda. Kalau dulu pancuran itu kan airnya keluar langsung dari sumber. Kalau kita sekarang ya keluar dari sumber, tapi sumbernya kan PDAM seperti itu. Sebenarnya pancuran itu kan dia lebih aman gitu. Jadi lebih dia tenang, rileks, mandi seperti itu. Ya, itu hanya beberapa mitos untuk apa ya, isu terkini dalam kehamilan. Nah, kemudian isu terkini refleksi dalam pelayanan kebidanan pada ANC ya. Ini jadi kita lebih membahas mutu pelayanan ya, pelayanan dalam kebidanan ya, mulai dari kehamilan dan INC sampai kesehatan reproduksi. Yang di sini sekarang adalah lotus birth, yaitu merupakan metode persalinan tanpa memotong tali pusat bayi lahir. Tali pusat tetap dibiarkan menyambung antara bayi dengan plasenta hingga hanya terlepas sendiri antara hari ke-6 sampai hari ke-10 pasca persalinan dengan masih terhubung bayi dengan plasenta. Diharapkan masih ada transfer darah yang berisi oksigen dan nutrisi dari plasenta ke bayi. Dengan begitu proses adaptasi bayi dengan dunia di luar rahim tidak mendadak melainkan terjadi secara bertahap. Itu adalah semacam artikel ya, kutipan artikel. Tapi untuk sebenarnya untuk bagaimana mekanismenya sendiri, apakah harus ada penelitian, nah itu biasanya yang bisa menjelaskan lebih detail mereka yang berada di Departemen Persalinan, seperti itu. Kalau ini kita hanya kutipan saja sih untuk kebenarannya, tapi kalau saya rasa sudah ada kutipan, sudah disampaikan, saya rasa kebenarannya itu ada, tapi memang mungkin diperlukan untuk kita itu kadang seorang akademisi itu harus ada bukti seperti itu. Karena kalau seperti itu mungkin ada beberapa yang tidak berkenan seperti itu. Kalau yang lain kan plasenta harus tepat segera dilepas, segera dipotong. Nah, beberapa muncul yang ditakutkan ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu tadi namanya teori baru yang dikeluarkan gitu. Tapi saya rasa lotus birth ini juga hanya beberapa saja ya, kenyataannya tetap tetap yang dipakai itu ya ini tadi, dipotong secara langsung dan itu yang masih diakui di kita di organisasi IBI Lotus. Mungkin diakui tapi yang diterapkan dalam APN 60 langkah kan ya tetap dipotong tali pusat seperti itu. Kemudian ada lihat cord clamping ya di sini. Metode ini menganjurkan penjepitan dan pemotongan tali pusat beberapa waktu setelah kelahiran plasenta. Penundaan penjepitan tali pusat akan meningkatkan jumlah eritosit yang ditransfusikan pada bayi. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan kadar Hb bayi lahir. Nah, ini sebenarnya boleh dilakukan penelitiannya. Cuman saat kita melakukan penelitian ada risiko enggak, efek samping enggak seperti itu ya. Teori kan begitu. Tapi kan masalahnya yang kita teliti itu kan individu, makhluk hidup gitu. Makanya harus ada uji etik di situ adalah kelayakan tidak bagaimana tindakan ini tidak membahayakan. Mungkin secara teori bisa, tapi saat kita lakukan di lahan kan ya itu tadi seperti yang saya katakan antara teori dan praktek itu kadang tidak sama di lahan itu. Teorinya begitu, tapi kenyataannya tidak sama begitu. Tapi ya memang teori itu berdasarkan praktek dan dari praktek itu muncullah suatu teori, sebenarnya kan seperti ayam dan telur gitu. Ayamnya duluan apa telurnya duluan? Kalau nggak ada ayam ya nggak ada telur, kalau nggak ada telur ya nggak ada ayam. Sama juga dengan teori dan praktek seperti itu. Nah itu tadi, mungkin ada beberapa yang kalau misalkan, mau melakukan seperti ini, untuk, penelitian ini sebenarnya bagus gitu. Cuman kembali ke tempat lahan penelitian, mengizinkan tidak dengan adanya penelitian seperti ini gitu. Kalau benar-benar mau melakukan penelitian seperti ini tentang metode ini, metode DCC ini boleh kita mencoba gitu. Oke. Nah, kemudian waterbirth. Nah, waterbirth adalah proses melahirkan yang dilakukan di dalam air. Sang ibu yang akan melakukan proses persalinan memasuki air kolam saat belum rahim sudah dalam tahap pembukaan 6. Nah, ini kemarin di Jawa Tengah ya Bu Yesi ya, seperti itu melakukan, tapi kemarin saat kita pernah ke sana ditutup ya, tidak dianjurkan. Organisasi IBI tidak menganjurkan begitu ya. Makanya sekarang kembali ke masing-masing seperti itu. Ya tetap itu teorinya ada, ya tetap beberapa ada dilakukan seperti itu. Tapi biasanya yang melakukan bukan profesi bidan ya, lebih ke kayak daula, lebih ke kepercayaan aja sih, lebih ke nyaman seperti itu. Sekarang kan trennya kan daula. Daula itu melebihi seorang bidan ya artinya. Ya karena daula kan nggak dituntut apa ya, laporan atau apa kayak kita yang bekerja tiap hari ke pasien. Daula itu kan dia mandiri sendiri, dia berdasarkan pelatihan-pelatihan, kemudian dia menerapkan seperti itu.
Nah, kemudian nyaman, kalau pasien sudah nyaman itu kan ya sudah, pasiennya nyaman. Entah itu kayak sama dukun lah sebenarnya, dukun di era modern tapi Daula tuh ada pelatihan-pelatihannya seperti itu. Ya sama kayak dukun gitu, kepercayaan aja gitu, nyaman. Dukun bisa mendatangi ibu hamil, memijat, apa gitu. Kalau bidan kita nggak ya bisa kunjungan, tapi kalau sampai memijat pasien ya mungkin mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya. Itu ya mungkin kenapa kadang sekarang ini dibutuhkan kenyamanan, makanya ada Daula seperti itu. Kemudian hypnobreathing. Hypnobreathing adalah teknik yang menyenangkan, santai dan dari beban stres ya. Ini merupakan metode dari melahirkan yang didasarkan pada keyakinan bahwa ketika seorang ibu itu benar siap untuk melahirkan secara fisik, mental, dan spiritual, ibu dapat mengalami sukacita dan mampu melahirkan bayinya dengan lebih mudah dan lebih nyaman. Selanjutnya kelahiran sering terbebas rasa sakit. Nah, hypnobreathing ini yang selalu digaungkan oleh Bu Yesi ya saat saat melahirkan itu dengan ada hormon cinta ya katanya. Itu membuat rasa sakit itu hilang seperti itu. Jadi, melahirkan sama membuat artinya, sama melakukan hubungan itu diharapkan itu sama gitu. Jadi dia benar-benar menikmati melahirkan itu, karena dia dibawa ke hypnobreathing. Jadi dia dibawa, tidak ada rasa sakit. Jadi dia benar-benar jadi kayak kayak apa ya, kalau saya melihat dari Bunda Yesi kemarin itu seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada trauma dan itu juga memberikan dampak besar ke bayinya gitu. Jadi bayinya lahir tanpa trauma seperti itu. Tapi ya memang memang, ada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi normal sih kalau misalkan sebelumnya ibunya mengalami kecemasan atau apa ya susah, tapi kalau saya melihat rata-rata di sana, yang ke sana itu ya memang orang-orang yang gimana ya, eee, self evidence dirinya itu sudah cukup gitu. Dia itu, sudah tiap hari itu udah nyaman gitu. Jadi dia, proses persalinannya pun juga bisa seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya gitu. Kemudian juga ada metode acupressure ya. Akupresur merupakan ilmu penyembuhan yang berasal dari Tionghoa dan sudah dikenali lebih dari 500 tahun yang lalu istilah dalam kedokteran tradisional Cina. Akupresur digunakan agar tubuh bekerja secara lebih efisien. Dari model medis, teknik akupresur dapat menyebabkan pelepasan endorfin, kemudian memblokir reseptor nyeri ke otak. Jadi diblokir sama dengan hypnobreathing tadi. Jadi rasa nyeri itu diblokir. Kemudian menyebabkan dilatasi serviks dan meningkatkan efektivitas kontraksi uterus. Nah, ini apa sih sebenarnya hubungannya dengan manajemen mutu? Nah, ini di sini saat kita bisa melakukan semua ini artinya kan pasien puas. Nah, saat pasien puas ya otomatis itu tadi angka kesakitan menurun, trauma menurun. Nah, artinya begitu pasien puas ya itu tadi memberikan, pelayanan yang bagus, pelayanan yang bermutu yang membuat, kita sebagai pemberi pelayanan juga puas, pasien yang datang ke kita juga puas. Nah, itu kaitannya dengan manajemen mutu. Nah, sebenarnya kan manajemen mutu kalau kita lihat ya ada itu tadi water breath, hypnobreathing, metode, tapi kembali ke SOP kita secara organisasi ada beberapa yang belum diizinkan seperti itu. Nah, itu kembali belum diizinkan kembali lagi ke jadi tadi ada kode etik, ada juga kalau di luar kode etik kan kembali kenyamanan. Intinya kalau kita nyaman ya sudah kode etik itu kadang kita terapkan, kadang tidak, tapi kalau kita di satu organisasi IB ya kita tetap harus patuh dengan kode etik dalam organisasi IB, kecuali ada Daula seperti itu, karena Daula kan tidak masuk di dalam organisasi IB, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, minum air, rendaman rumput Fatimah yang dipercaya dapat meningkatkan rangsangan, nyeri ya, kontraksi pada ibu hamil atau ibu bersalin. Kandungan rumput Fatimah perlu diteliti secara medis, jadi harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter seharusnya. Tapi ada juga ya kalau zaman dahulu itu langsung minum seperti itu, karena kalau nggak tahu ya begitu, oh biar cepat ya, padahal kalau secara teori jika diminum ternyata kita takutnya dia ruptur uteri kan bisa berbahaya. Kalau kita tahu itu kadang takut untuk melangkah. Tapi kadang kalau kita nggak tahu itu kita bisa aja melakukan, tapi karena kita tahu teori, kadang orang yang tahu, orang yang punya teori itu kadang banyak mikir, Bunda, bener, banyak yang dipikir, takut ini, takut itu, takut itu. Beda kalau orang yang nggak tahu, kalau orang yang nggak tahu itu kan suma-sumu selamat, ternyata juga nggak apa-apa kok, begitu ya.
Kemudian keluarnya lendir semacam keputihan yang agak banyak menjelang persalinan dipercaya akan membantu melicinkan jalan lahir sehingga bayi lahir lebih mudah keluar. Keluarnya cairan keputihan pada usia kehamilan tua justru tidak normal apalagi disertai gatal, bau, dan berwarna. Kemudian minum banyak kelapa dipercaya memudahkan persalinan. Minyak kelapa memang konotasinya membuat lancar dan licin ya. Namun dalam dunia kesehatan ya atau kedokteran, minyak tidak ada gunanya sama sekali dalam melancarkan keluarnya janin. Mungkin secara psikologis ibu bersalin meyakini dengan minumnya kelapa akan memperlancar persalinannya. Nah, kalau ini dulu diterapkan, mungkin beberapa ini dulu diterapkan oleh dukun ya. Nah, ternyata jika memang seorang ibu bisa menimbulkan angka kesakitan. Nah, makanya ini tadi beberapa yang jika ibu itu tidak ditangani oleh seorang bidan, dia ditangani oleh dukun, ya kemungkinan hal-hal seperti ini bisa terjadi sehingga mengakibatkan angka kesakitan tinggi dan jika udah angka kesakitan tinggi terjadi infeksi mungkin akhirnya tidak tertolong menimbulkan angka kematian. Jadi kalau kita bisa melihat itu adalah penyebab angka kematian ibu yang dikarenakan faktor budaya, dikarenakan faktor kepercayaan seperti itu. Biasanya ini sebenarnya kalau ada subpokok bahasan masuk dalam obstetri ginekologi ya, sosial budaya seperti itu, berkaitan dengan obs ginsos. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian permasalahan tampon vagina untuk menghentikan perdarahan di jalan lahir, tampon vagina menyerap darah tetapi tidak menghentikan perdarahan. Jadi artinya itu tadi kalau di tampon, oh darahnya berhenti. Nah, kalau kita semua saya rasa sudah bisa memahami kalau tampon itu hanya untuk menghentikan perdarahan tapi tidak menghentikan perdarahan di dalam seperti itu. Bahkan perdarahan tetap terjadi dan dapat menyebabkan infeksi gitu. Kemudian pemasangan gurita dan sejenisnya selama 2 jam pertama atau selanjutnya penggunaan gurita akan menyebabkan kesulitan pemantauan involusi uteri jika penggunaannya terlalu ketat ya. Kalau gitu sekarang ada beberapa yang mungkin tidak tidak digunakan kalau gurita mungkin masih ya, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan apa ya namanya, kayak kalau bahasa Jawa itu bengkung, kayak semacam yang sangat erat sekali yang akhirnya justru ibunya kalau dipakai itu bisa udem semua. Karena bukan hanya gurita, tapi dia sudah menekan kayak, apa ya namanya, kalau sekarang nggak ada sih, kalau zaman dulu tuh nenek saya itu kalau mau pakai jarit itu pakai kayak yang panjang gitu, apa saya lupa namanya, diupet-upetkan gitu ya sampai ini, kemudian dia panjang gitu, ada juga yang panjang, tapi kan sekarang tidak dipakai, cukup gurita dan gurita pun hanya untuk menopang, perut ya, yang bekas melahirkan ya, untuk hanya menopang saja, seperti itu. Nah, mungkin Bunda-Bunda di sini juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu, gitu. Nah, kemudian selanjutnya isu terkini refleksi dalam pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir ya. Jadi di sini adalah bank darah tali pusat ya, gitu ya. Jadi cord blood ya. Jadi darah tali pusat atau umbilical cord blood bisa digunakan untuk terapi karena mengandung sistem sel induk yang mampu memproduksi sel-sel darah baru seperti sel darah merah, sel darah putih dan keping darah. Nah, ini secara teori ya, Bunda. Untuk pembuktiannya saya juga belum pernah membaca penelitian atau tentang ini ya. Oke. Kemudian stem sel juga membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh sampai menggantikan jaringan yang rusak. Bank penyimpanan darah tali pusat pertama di Indonesia diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI periode 2004 sampai 2009 Siti Fadilah ya, Bunda Siti Fadilah Supari pada tanggal 14 Oktober 2006. Bank ini beroperasi di Indonesia atas kerjasama PT Kalbe Farma dan PT Life, perusahaan Singapura yang bergerak di penyimpanan darah tali pusat. Bank ini berdiri karena permintaan masyarakat Indonesia untuk menyimpan darah tali pusat banyak semakin banyak. Tapi untuk informasi yang selanjutnya saya belum banyak mengetahui ya. Oke, jadi ini hanya teori dan saya juga hanya sepintas saja sih tentang bank darah itu. Kalau untuk secara detail seperti apa, saya sendiri juga kurang kurang membaca informasinya seperti itu. Nah, kemudian dampak bedong bayi ya, kemudian development dysphasia of the hip DDH ya, merupakan varian lebih ringan dari dislokasi sendi panggul ya. Kelainan ini dapat jadi karena komponen sendi panggul yang terdiri dari kepala, tulang paha, femur dan bagian dari tulang panggul yaitu mangkuk acetabulum tidak berada pada posisi normal sehingga pertumbuhan keduanya terganggu. Jadi kadang kan kalau kita membedong kan, kalau kita melihat kan sebenarnya bedong itu tujuannya kan hanya untuk meluruskan kaki. Tapi kadang ada kalau kita membedong itu sampai kuat sekali. Pernah nggak Bunda itu melihat seperti itu? Pernah?
bedol sampai terlihat. Nah, bayi itu kan dia nggak tahu yang dia menangis atau dia nggak merasa atau apa ya. Tapi kalau kadang kita lihat tuh sampai bedolnya tuh sampai kuat banget seperti itu. Nah, sedangkan tulang bayi itu masih lunak seperti itu. Nah, kemudian DDH ditemukan jauh lebih tinggi pada daerah dingin yang dekat dengan kutub. Insiden juga jauh lebih tinggi pada bayi laki-laki yang dilahirkan pada musim dingin. Hal ini diyakini berhubungan dengan kebiasaan menggunakan kain hangat berlapis-lapis dan relatif ketat pada bayi tersebut. Walaupun di Indonesia berada di daerah tropis yang hangat, tetapi tetap ada kebiasaan menggunakan pakaian yang hangat dan relatif ketat yang disebut gedong ya, bedong ya, yang lebih disebabkan kebiasaan dan kepercayaan. Alasan klasik agar tubuh anak dapat tumbuh lurus dan membuatnya nyaman ya. Ya mungkin kembali lagi ke kita, nah, kita memang bedong itu sekuat apa atau hanya yang penting lurus. Tapi kadang kan kalau kita nggak kuat bedongnya itu kan bayinya bergerak itu sering lepas gitu. Nah itu biasanya kan bedongnya yang kecil gitu. Kalau yang bedongnya besar karena dia lebih bisa apa ya, berkali-kali meskipun kita nggak kuat saya rasa juga tetap seperti itu. Tapi ya itu tadi ternyata, dampak bedong bayi itu juga ada karena kan tiap hari, hampir tiap hari seperti itu. Sama dengan kalau kebiasaan mitos di Cina ya, kalau anak-anak kecil mulai dari bayi itu kan, diberikan sepatu kets yang kecil Bunda. Jadi kakinya itu kecil, karena sudah terbentuk sampai besar itu kakinya kecil. Cuma saya tidak membaca lagi. Jadi sepatunya itu kayak sepatu kuda begitu. Jadi nggak tahu mitosnya biar apa. Kakinya itu sudah kayak kadang tuh sampai begini bentuknya itu. Nah itu tadi itu sama saja dengan cuman bedong kan nggak selalu kalau dia kebiasaan mitos orang Cina itu kan dia sampai besar. Tapi kalau bedong kan nggak paling hanya bayi 7 bulan, 8 bulan. Kalau sudah itu kan nggak dilakukan bedong. Itu tadi. Jadi nggak ada pengaruhnya sih dampak bedong sebenarnya itu. Oke. Kemudian metode kangguru. Kangguru mother care yaitu perawatan metode kangguru merupakan perawatan untuk bayi berat lahir rendah atau lahir prematur dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau skin to skin kontak, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. Penelitian memperlihatkan ini ya PMK ya bermanfaat dalam menurunkan secara bermakna jumlah neonatus atau bayi baru lahir yang meninggal, menghindari bayi berat lahir rendah dari kedinginan hipotermi, menstabilkan bayi, mengurangi terjadinya infeksi, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, meningkatkan pemberian ASI dan meningkatkan ikatan atau bonding ya antara ibu dan bayi. Nah, kemudian kalau ini adalah isu terkini refleksi dalam pelayanan kebidanan pada nifas, itu dalam perawatan ibu nifas di Indonesia termasuk di Medan, Sumatera Utara ya. Kenapa mengambil Medan? Karena terdapat praktek budaya yang banyak dilakukan adalah pijat tradisional, pijat badan. Ini mungkin kan setahu dari penyaji materi ini ya. Tapi kalau mungkin dari Bunda-Bunda sendiri, mungkin karena di sini kan juga tidak hanya dari Kediri, dari berbagai kota mungkin juga bisa berpendapat ya, apakah di tempatnya masih ada banyak perawatan, pijat tradisional ya, sebenarnya ada, banyak sih sekarang ibu-ibu yang ikut apa, pelatihan-pelatihan pijat bayi, pijat ibu hamil, itu kan sebenarnya praktek pijat, sama aja sebenarnya, cuman ada metodenya, ada titik-titik tertentu yang boleh, ada titik-titik tertentu yang tidak boleh. Nah, kita tidak tahu kalau praktek tradisional yang dilakukan oleh bidan atau, orang yang mungkin memijat atau dukun, kira-kira beliau tahu nggak titik-titik yang harus dihindari, titik-titik yang tidak boleh. Karena kalau kemarin mungkin ada bunda dari sini yang pernah ikut pelatihan tentang hipnoterapi atau pijat seperti itu ya. Kan ada satu titik yang itu benar-benar tidak boleh dilakukan pemijatan. Karena ada satu titik yang benar-benar jika dilakukan pemijatan itu bisa menyebabkan orang saat itu mendadak bisa terhenti, bisa mengakibatkan sampai meninggal seperti itu. Jadi seperti itu dipijit dalam bagian tertentu. Itu kalau orangnya sudah mahir tepat. Jadi kemarin ada beberapa titik-titik kalau misalkan, untuk hormon-hormon mengeluarkan hormon-hormon itu ada titik-titiknya. Kemudian sebaliknya, jika ibu itu membutuhkan, sebaliknya titik-titik yang mau dipijit itu pun juga ada. Saya rasa bunda-bunda di sini yang sudah mungkin atau, teman-teman lainnya di sini yang sudah mengikuti, apa, pijat bayi atau apa, saya rasa tahu. Ada beberapa titik-titik yang diizinkan, titik-titik yang tidak perbolehkan ya. Jadi dari hasil penelitian selain minum jamu, pijat badan untuk mereka kebugaran tubuh setelah melahirkan dilakukan 83,3 responden di Jepara ya. Tuh. Kemudian pijat dapat menjadi penting dan menguntungkan karena dapat diketahui meningkatkan relaksasi, mengurangi nyeri dan stres dan sangat banyak manfaat kesehatan lainnya. Ibu-ibu di sini yang terbiasa spa, pijat spa gitu. Kalau lagi suntuk atau apa, pijit spa gitu kan rileks. Nah, tapi karena sekarang masa pandemi, saya nggak tahu kalau kita semua mungkin stres iya, rileks iya, kita nggak tahu.
mekanismenya untuk biar rileks itu apa? Di rumah gitu, bosen juga. Kalau dulu kan, bosan, rileks, jalan-jalan, mungkin hanya sekedar ngopi atau sekedar ketemu teman, ngobrol, kan bisa. Tapi kalau sekarang ini, saya nggak tahu ya, setiap orang bagaimana cara cara, menjaga diri untuk tingkatkan kebahagiaan, tetap tidak stres, tidak tetap bahagia itu bagaimana, saya rasa punya cara masing-masing. Nah, kemudian, tapi juga kalau dulu tuh banyak juga orang yang tidak percaya bahwa intinya pijat itu, lebih dari obat seperti itu, nggak selalu harus dengan obat. Nah, tapi juga harus dengan pemijatan itu saya rasa, bisa sebelum kita ke obat begitu. Jadi masase postpartum efektif mempercepat pemulihan dan meningkatkan keseimbangan hormonal, seperti itu. Nah, kemudian, isu terkini refleksi dalam pelayanan kebidanan pada keluarga berencana, yaitu di sini BKKBN terus menggalakkan program Kampung KB. Alasannya program ini sangat dibutuhkan bangsa Indonesia guna membangun masyarakat yang kuat. Kampung KB adalah implementasi operasional pengendalian kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan serta memberikan kemudahan atau akses terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan khususnya KKBPK. Program yang ini merupakan model miniatur pelaksanaan total program KKBPK untuk melibatkan dan bersinergi kementerian atau lembaga, mitra kerja, stakeholder, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Mungkin bunda-bunda yang di dinas kesehatan atau di puskesmas atau di PKM atau yang berikan pelayanan, mungkin ada program-program inovasi terkait pelayanan KB. Apa sih sebenarnya yang diupayakan supaya KB ini berjalan dengan lancar. Tapi kalau kelihatannya di masa pandemi saya ini kurang tahu. Kayaknya kalau informasinya angka kehamilan itu tinggi seperti itu. Oke. Nah, terima kasih. Itu terkait, materi tentang isu ya. Tadi ada subpokok bahasan tentang isu, terkini ya, pelayanan kesehatan ibu dan anak dan isu terkini dalam pelayanan kebidanan. Tapi sebenarnya kalau itu kan secara normal ya, tanpa ada pandemi. Tapi nanti kita akan bahas lanjut, isu terkini yang sangat fresh yang saat ini kita alami bersama adalah ya pelayanan selama masa pandemi, baik itu pelayanan ANC maupun persalinan, seperti itu. Oke, baik, saya akhiri dulu ini untuk slide yang ini, saya stop share dulu. Nah, kemudian saya akan share, terkait tentang ini, tadi, pelayanan. Oke. Nah, Bunda bisa terlihat di sini? Terlihat, Bu. Lihat ya. Ini nanti saya juga mohon sharing ya Bunda ya, karena Bunda di lahan yang paham, misalkan, oh Bunda sesuai di lahan itu seperti ini, nanti kita mohon konfirmasinya, mohon masukan-masukan seperti itu, karena ini saya hanya berdasarkan secara teori dan memang saya sama sekali tidak tidak tahu situasi lahan ya, di lahan seperti apa dengan masa pandemi, seperti itu. Oke, yang pertama sebentar saya perkecil dulu. Nah, PPT ini juga, bukan saya, kolaborasi juga ya, bukan murni dari saya mengambil beberapa literatur seperti itu. Kalau di sini kita melihat pendekatan continuum of care ya, kemudian yang berkesinambungan dan terhadap seluruh tahapan ya. Sebentar, oke. Life cycle ya, jadi, daur hidup ya, seperti itu yang berkesinambungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia. Nah, pertama diawali dari pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga di sini ada keluarga sehat ya, untuk mewujudkan Indonesia sehat itu sendiri. Jadi keluarga sehat mewujudkan Indonesia sehat. Harapannya kan setiap keluarga sehat. Kalau keluarga sehat kan berarti artinya ya anaknya sehat, jika ada ibu hamil ya ibu hamilnya sehat, perkembangan janinnya juga baik, jika ada ibu nifas ya ibu nifasnya sehat, jika dalam masa pasangan usia subur organ reproduksinya juga sehat, perkembangan anaknya juga sehat. Nah, artinya kalau sudah keluarga itu kan banyak individu di situ, artinya semua keluarga sehat yang mencakup semuanya. Nah, kemudian dalam keluarga di sini ada pasangan, usia subur dan wanita usia subur ya. Kalau pasangan usia subur artinya kan sudah menikah, kalau wanita usia subur kan belum tentu dia menikah, bisa sebelum menikah atau wanita tanpa, yang maksudnya wanita single atau sudah bercerai seperti itu kan tetap dikatakan wanita usia subur, tapi bukan pasangan usia subur. Nah, kemudian di sini ada status gizi ya, diet seimbang, deteksi dini, kemudian PMT dan
pemberian makanan ya. Kemudian di sini juga ada status gizi diet seimbang, deteksi dini, seperti itu ada ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian semuanya berkaitan mulai dari pasangan wanita usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, bayi dan balita, anak sekolah dan remaja, dewasa dan lansia. Kita ingat di sini adalah siklus atau daur siklus kehidupan wanita. Jadi dari pasangan usia subur sampai hamil, kemudian hamil dan menyusui, bayi balita, anak sampai lansia, semuanya yang di atas itu apa Bunda? Selalu status gizi. Nah, baik di sini semua status gizi, status gizi, status gizi, status gizi sampai di sini masing-masing ada penambahan seperti itu. Jadi artinya di sini kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 itu sebenarnya imunitas seperti itu. Jadi status gizi itu yang akan meningkatkan imunitas kita. Saat imunitas tubuh kita bagus, artinya jika ada benda asing ya, yang dimaksud benda asing di sini adalah ya penyebaran virus COVID itu kita bisa apa ya daya tahan mungkin pernah melihat video saat sel darah putih ada sel asing masuk dia dimakan ya di apa ya, fagositas ya, apa ya, pemakanan itu ya artinya. Jadi intinya kan daya tahan tubuh kita bagus meskipun, kita terpapar virus seperti itu. Jadi ini yang menjadi, konsep dasar dari pandemi Covid. Jadi gizi seimbang kemudian, akan meningkatkan imunitas. Nah kembali sekarang dibalik, salah satunya mencegah terjadinya penularan itu kan dibatasi. Nah, dibatasi kita sekarang tahu PPKM. Nah, kalau di breakdown lagi PPKM ada beberapa mata pencaharian yang tidak bisa, akhirnya seseorang tidak mendapatkan, mata pencaharian, akhirnya itu bagaimana dia terhenti untuk mendapatkan asupan nutrisi, artinya untuk makan tidak ada. Bagaimana dia bisa meningkatkan imunitas, apalagi ditambahkan kecemasan. Nah, itu kan menjadi sebenarnya kalau kita lihat itu suatu dilema ya, suatu dilema di mana kita harus ada di suatu tempat, kita mematuhi prokes, tapi di sisi lain kita ini tadi dasarnya status gizi. Nah, di sini ada pangan, ada laut, darat, air, ada air yang bersih, sanitasi, irigasi, kebijakan dan regulasinya berwawasan kesehatan ya, yaitu ada pangan, ada air, ada perumahan dan lingkungan sehat, energi, fosil terbarukan, tadi energi itu luas ya, jadi intinya sumber daya alam juga di sini, kemudian akses pendidikan kesehatan. Ini kan kita belum mengkaitkan sebenarnya dengan COVID ya, ini hanya pendekatan keluarga, continuum of care ya, bagaimana semua sehat. Nah, semua sehat itu ternyata tidak hanya satu saja, tapi bersinergi, mulai dari pasangan wanita usia subur, ini kan tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, kemudian di sini bekerja sama dengan pemerintah ya ini tadi kebijakan dan regulasi berwawasan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi di semua ini bersinergi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Bentar. Nah, sekarang kita masuk di peran dan fungsi bidan di fasilitas pelayanan. Yang di sini kita selalu yang pertama dasar itu adalah promotif ya, menjaga kesehatan masyarakat. Jadi kita kan kalau bidan kita kan selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan. Nah, salah satu tadi yang saya katakan kita memberikan media promosi. Nanti yang saya katakan tadi bisa online dan offline. Itu adalah salah satu tugas kita yang kita itu harus memberikan promosi kesehatan kepada pasien. Entah pasien itu nantinya mau mendengarkan atau tidak, tapi itu sudah menjadi kewajiban kita. Tapi harapannya dengan promosi kesehatan itu pasien bisa ada perubahan sikap yang positif seperti itu. Ya, menjaga kesehatan masyarakat, kemudian di sini ada juga yang pertama ini, kesehatan masyarakat itu berawal dari promosi pengetahuan dia tentang kesehatan. Promosi gencar penyuluhan, konseling semuanya kita berikan. Nah, dari sini setelah masyarakat tahu, setelah masyarakat menerima promosi kesehatan, kemudian kita memberikan pelayanan kesehatan secara primer. Nah, di sini ada juga pelayanan kebidanan esensial normal, otonomi, mandiri, dan pendelegasian. Promotif dan preventif, deteksi dini, resiko maternal. Kenapa di merah ya? Karena memang ini tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan adalah mendeteksi dini resiko tinggi maternal neonatal. Nah, PPG-DON, stabilitas prarujukan dan rujukan. Kalau ini kan jelas, kalau dirujukan artinya sudah pernah mendapatkan pelayanan hanya melanjutkan. Yang terpenting di sini adalah deteksi dini, seperti itu. Kemudian kebijakan komunitas ada di masyarakat, pembinaan posyandu dan UKBM, kolaborasi tim PONET. Kemudian di sini juga ada tempat praktek mandiri bidan ya. Di
Di sini berupa pelayanan kebidanan esensial, normal, otonomi atau mandiri, promotif dan preventif, deteksi dini risiko maternal neonatal, kemudian stabilisasi prarujukan dan merujuk. Nah, ini yang menjadi kenapa di merah di sini juga sama ya, baik mandiri maupun di pelayanan yang bersama itu salah satu adalah deteksi dini. Tapi kalau di praktek mandiri itu merujuk karena agak susah ya kalau pasien sudah percaya kita kemudian dirujuk itu kan mungkin ya Bunda di sini pernah mengalami susahnya merujuk pasien, susahnya meyakinkan pasien kalau ini sudah bukan wewenangan saya karena pasien sudah trust, sudah percaya gitu. Saya sudah percaya Bu bidangnya, kadang dirujuk itu nggak mau gitu ya. Jadi persiapan rujukan-rujukan ya mungkin ada beberapa yang mereka paham, tapi biasanya banyak beberapa yang itu tadi di daerah terpencil seperti itu. Nggak mau dirujuk, pokoknya kalau nggak Bu bidan yang menolong nggak mau, sedangkan itu bukan wewenang kita. Makanya itu tadi, selain itu kenapa rujukan di merah, karena keterlambatan merujuk itu karena mungkin sarana dan prasarana, meyakinkan masyarakat yang tidak mau, sehingga saat dia mau dirujuk itu sudah terlambat. Nah, itu salah satu. Kemudian lagi di sini ada layanan kesehatan sekunder ya. Layanan sekunder di sini yaitu penapisan screening awal kasus dan stabilisasi. Nah, di sini yang paling penting adalah screening ya. Kalau di sini kita kalau dikaitkan COVID ya, ya itu yang kadang membuat pasien itu takutnya. Takutnya batuk pilek sudah mengarah COVID. Apa keluhan ini sudah mengarah COVID. Sebenarnya kita tidak meng-COVID-kan, nggak ada kata meng-COVID-kan. Tapi itu tadi semua kita laksanakan sesuai standar prosedur pelaksanaan COVID-19 protokol kesehatan itu tadi. Kemudian kolaborasi penanganan komplikasi dan kegawat daruratan maternal neonatal, asuhan lanjut pasca tindakan medik pada kasus komplikasi maternal neonatal, interprofesional healthcare. Nah, kemudian langsung naik di atas itu layanan kesehatan tersier. Di sini tetap selalu penapisan dan screening karena di sini penapisan dan screening itu kadang itu ya kadang dilema juga ya, kadang harus ada keterbukaan, kepercayaan dan juga data-data sebelumnya yang harus didapatkan. Nah, kalau kita berhadapan dengan COVID-19 itu kan, dilema yang kita lakukan tuh pasien banyak berbohongnya. Pasien tuh nggak jujur dengan kita, seperti itu. Takut karena ketakutan itu tadi, jadi ada banyak yang nggak jujur, seperti itu. Kemudian selanjutnya kolaborasi penanganan komplikasi dan kegawat daruratan maternal neonatal yang secara kompleks oleh tim PONET. Kemudian asuhan lanjut pasca tindakan medik pada kasus komplikasi maternal neonatal yang kompleks. Itu tadi ya peran dan fungsi bidan di fasilitas pelayanan kebidanan yang tanda merah itu yang memang benar-benar menjadi prioritas utama saat kita berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada dasarnya adalah promotif ini yang wajib karena wajib kita lakukan. Makanya di dalam nanti setiap mata kuliah saya untuk promosi itu selalu akan saya masukkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini, yang pertama adalah kehamilan ya, nanti juga ada persalinan. Yang pertama kehamilan, mengapa, hamil itu perlu dipersiapkan ya? Justru benar ya, memang kehamilan itu karena berkaitan dengan 2 nyawa, berkaitan dengan perkembangan janin yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Makanya jika ada kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan by accident itu biasanya sudah termasuk kehamilan beresiko, seperti itu. Karena kehamilan merupakan cikal bakal membangun kualitas generasi mendatang. Pentingnya peran bidan dalam mempersiapkan generasi bangsa berkualitas. Nah, peran bidan dalam mendeteksi dini resiko ya, terutama di sini kalau kita berbicara pandemi yaitu tadi ibu hamil keterkaitan dengan COVID-19 yaitu mendeteksi dini. Mungkin Bunda di sini bisa bercerita susahnya bagaimana kondisi ibu hamil di masa pandemi. Ada ibu hamil mungkin yang mau periksa, ya mungkin Bunda yang ini bisa menceritakan suka dukanya saat menghadapi memeriksa pasien hamil di masa pandemi seperti itu. Nah, kemudian ini peran bidan dalam mendeteksi dini resiko COVID-19 ya. Pertama di sini adalah masyarakat. Jadi kita tadi berpatokan dari awal tadi ya masyarakat, pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama pada masyarakat itu secara umum ya, bidan di desa dan tempat praktik mandiri bidan melakukan deteksi dini resiko pada ibu hamil, bersalin, dan nifas dilanjutkan dengan rujukan ke Vaskesian yang lebih tinggi sesuai kondisi yang ditemukan termasuk COVID-19. Kemudian pada pelayanan primer, bidan melakukan deteksi dini dan rapid assessment ya kasus risiko tinggi KIA dan menjadi tim PONET memberikan asuhan kebidanan dan rujukan pada ibu hamil bersalin dan nifas jika diperlukan termasuk dengan kasus COVID-19. Kemudian pada pelayanan sekunder bidan melakukan deteksi dini dan rapid assessment kasus risiko tinggi KIA dan menjadi tim PONEK rumah sakit memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil bersalin dan nifas termasuk dengan kasus COVID-19. Kemudian pada pelayanan tersier bidan melakukan rapid assessment kasus risiko tinggi PTM dan menjadi PONEK
bottleneck rumah sakit serta memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas termasuk dengan kasus COVID-19. Nah, ini kan peran bidan. Tapi dalam kenyataannya kan setiap tempat Bunda bekerja, pelayanan di mana tempat Bunda itu kan kadang aplikasinya berbeda, memiliki standar operasional prosedur masing-masing dalam mendeteksi dini risiko COVID-19 seperti itu. Kemarin juga ada beberapa saat penelitian keterkaitan dengan judul tentang COVID-19, saya menanyakan di tempat bekerjanya tidak ada tidak mengeluarkan kasus terkonfirmasi positif karena saat dirujuk. Jadi saat begitu ada tanda gejala itu bukan puskesmasnya yang melakukan pemeriksaan tapi ada rujukan. Jadi itu tadi. Jadi sudah langsung dirujuk seperti itu. Jadi saya tanya datanya tidak ada data gitu karena dia tidak menyimpan data karena kalau ada yang langsung dirujuk kemudian kurang tahu ya di lab atau apa. Jadi sana yang bisa memberikan ini terjadi atau enggak seperti itu. Atau mungkin dirahasiakan saya juga kurang paham ya karena mungkin di masa seperti ini ada beberapa kalau mungkin di Jawa sih sudah tidak asing ya, sudah biasa kasus COVID itu sudah biasa. Mungkin kalau ada tetangga kita yang COVID sudah biasa, beda di awal-awal dulu ya, takut banget. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, ini kebetulan terjadi di luar Pulau Jawa, ada beberapa yang di sana itu justru malah di Jawa ini sudah hal yang biasa, baru di sana baru mulai meningkat gitu. Saat biasanya di Pulau Jawa sudah mau turun, biasanya di luar Pulau Jawa mulai meningkat seperti itu. Nah, jadi beberapa saya kurang tahu apakah memang tidak diizinkan diekspos atau memang di puskesmas tersebut memang tidak menyimpan data positif seperti. Nah, itu akhirnya kalau mau dilakukan penelitian agak susah karena dasarnya kurang gitu. Dasarnya kita mau lakukan penelitian tentang COVID-19 tapi kenyataannya di puskesmas tidak ada data yang terkonfirmasi itu berapa, itu tidak ada begitu. Oke. Nah, kemudian manajemen asuhan kebidanan ya. Kemudian dalam manajemen asuhan kebidanan, bidan berikan asuhan secara holistik dan komprehensif, mulai dari promotif, preventif, deteksi dini, komplikasi penyakit tidak menular, mulai dari pelayanan ANC terintegrasi, pelayanan persalinan normal, asuhan nifas, asuhan bayi baru lahir, bayi, balita, sampai rujukan jika diperlukan dalam kolaborasi dalam intervensi lanjutan, ya seperti itu. Nah, kemudian bidan mampu menjawab tantangan kekinian dalam membangun interpersonal collaboration. Nah, di sini ya. Jadi bidan dapat memenuhi kebutuhan asuhan kebidanan dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Ya agak susah ya karena kita harus memenuhi kebutuhan asuhan kebidanan. Sedangkan masyarakat sendiri aja kalau diminta taat protokol kesehatan susah gitu. Tapi sedangkan kita sebagai tenaga kesehatan diminta memenuhi kebutuhan asuhan kebidanan. Nah, kita kembali dulu harus ada konseling di situ, harus ada kepercayaan. Ada itu tadi dasarnya tadi pemahaman bahwa dirinya sendiri itu memerlukan sesuatu muncul dari dirinya sendiri. Kalau sudah muncul nggak usah diminta lagi gitu. Sama saja kita ibaratkan anak kita. Kalau misalkan anak kita kalau udah dewasa dia sudah matang, misalkan contohnya misalkan anak saya saja. Dulu belum matang dia tuh untuk masuk SD gitu. Karena kita dipaksakan. Akhirnya itu tadi belum ada kesadarannya untuk mau sekolah, mau apa itu belum ada. Semua harus kita. Nah, tapi kalau sudah anak itu sudah matang, sudah siap, anak itu berkolaborasi dengan kita. Waktunya dia bangun pagi tanpa disuruh. Nah, itu tadi yang dimaksud interpersonal kolaborasi. Jadi itu juga harus ada dasarnya terlebih dahulu. Tapi dengan adanya COVID-19 ini semuanya seolah-olah terpatahkan. Karena itu tadi ada ketakutan seperti itu. Nah, ini tadi beberapa ini ada kita ini tadi berkolaborasi ya, di sini ada seorang bidan, beberapa ini tim seorang bidan karena kita tidak hanya melayani dalam kehamilan tapi juga melayani berbagai macam ya persalinan seperti itu. Nah, jadi intinya bidan harus mampu menjawab tantangan kekinian. Nah, tantangan kekiniannya apa ya itu tadi bagaimana cara menghadapi melaksanakan ANC di masa pandemi. Apa yang kita lakukan? Tantangannya apa selama kita melayani ANC pada pasien? Kemudian tantangannya apa? Solusinya apa jika kita mendapatkan pasien yang mungkin masih percaya hoak, tidak percaya akan tenaga kesehatan, tapi kenyataannya saat melahirkan itu menjadi bagian dari kita. Nggak pernah ANC, nggak mau apa, tiba-tiba datang persalinan, pembukaan lengkap, belum ada rapid test, belum ada apapun. Nah, itu tadi itu kan tantangan kita. Bagaimana kita menyikapi, mau dirujuk sudah datang sudah kenceng-kenceng, belum dites, mungkin nanti dites rapid nggak mau. Kemudian kalau hasilnya begini kita juga kena. Mungkin Bunda semuanya menghadapi kasus-kasus seperti itu. Oke.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan buku KIA, salah satunya buku KIA sebagai media KIE dan konseling. Ya, saya katakan tadi, kalau Bunda nanti dalam promosi kesehatan, ya cukup seperti ini, Bunda. Bunda nanti cukup seperti ini aja dokumentasinya pada ibu hamil, atau kalau enggak leaflet, nanti dibikin leaflet saat diberikan mungkin bisa tetap dengan jaga jarak seperti ini nggak apa-apa. Nanti kita buat sebagai media edukasi. Jadi intinya menyelam sambil minum air. Jadi apa yang Bunda lakukan rutinitas didokumentasikan, nanti kita susun sebagai bentuk laporan promosi kesehatan gitu. Tapi khususnya karena untuk saya hanya ibu hamil saja, Bunda. Itu. Oke, itu tadi. Kemudian banner. Nah, ini ada banner ya. Selama pandemi itu kita diberikan banner salah satunya. Banner sebagai media KIE, karena pada masa pandemi ini kan kita nggak kontak dengan pasien. Tapi begitu ada banner di depan kan pasien membaca. Tanpa kita harus memberitahu kan pasien sudah tahu. Oh iya, kecuali kalau pasiennya nggak membaca banner ya. Karena tujuannya banner itu dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh pasien supaya dia melakukan. Tapi ada juga pasien yang udah dikasih banner, jangankan banner, dikasih tahu aja nggak apa namanya, nggak respect. Jangan banner, nggak akan dibaca seperti itu. Nah, makanya itu setiap orang itu memerlukan metode sendiri. Ada orang yang dengan banner itu aja nggak usah dikasih banner, nggak usah dikonseling, kalau orang itu sudah paham, sudah tahu, dia akan melakukan. Nah, ada juga yang dikasih tahu tapi nggak melakukan. Ada juga yang nggak tahu dikasih tahu melakukan. Ada juga yang orang nggak dapat konseling sih dari Bu Bidan atau dari petugas kesehatan, tapi dengan membaca dia bisa menerapkan. Contohnya misalkan anjuran dilarang duduk seperti itu ya, jaga jarak atau apa, ya sudah, tanpa itu sudah kode, kita nggak akan melanggar seperti itu. Nah, itu tadi, ini adalah pemanfaatan banner di masa pandemi. Jadi kita nggak harus selalu menjelaskan seperti itu. Banner-banner yang terpasang itu sudah menyatakan tanpa kita harus komunikasi dengan dekat seperti itu. Makanya sekarang komunikasi melalui media-media online itu digencarkan. Cuman masalahnya banyak yang online tapi bukan untuk edukasi. Biasanya TikTok, TikTok atau apa gitu kan. Jadi media online itu tidak digunakan, tidak semuanya untuk edukasi. Untuk edukasi, entah edukasi kesehatan atau apa, tapi hanya untuk hiburan. Nah, hiburannya kan bukan membaca tentang kesehatan atau apa. Justru kadang orang sekarang ini cenderung menutup, saya nggak mau dengar berita COVID seperti itu. Jadi kalau yang berkaitan dengan COVID dia nggak mau baca gitu. Ya mungkin media online-nya dimanfaatkan menjadi hal segala sesuatu yang bukan untuk promosi peningkatan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bidan berikan pelayanan dengan APD lengkap ya, satu ya. Jadi sekarang kan model-model APD ada ya, APD 1, APD 2, mungkin bunda-bunda yang paham di lahan seperti itu ya. Tingkat berapa APD-APD-nya seperti itu. Kemudian kalau hanya untuk screening itu APD yang nomor berapa, kemudian kalau yang pasien konfirmasi APD yang berapa, dan mungkin Bunda juga bisa menceritakan keluh kesah menggunakan APD saat pelayanan, sangat luar biasa seperti itu. Nah, kemudian bidan menolong persalinan APD lengkap ya, ini salah satu pertolongannya seperti ini. Nah, ini salah satu di masa pandemi. Kemudian juga bidan berikan pelayanan dengan APD lengkap, seperti ini ya, beberapa. Boleh nggak apa-apa Bunda ini dibuat seperti ini, kadang apa namanya, untuk promosi penyuluhan, tapi kalau untuk saya memang khusus di kehamilan ya Bunda ya. Oke. Terus kemudian ini IBI memberikan donasi dan edukasi ya, beberapa yang diberikan oleh IBI seperti itu. Nah, kemudian juga tidak ada IBI, mungkin di tempat Bunda bekerja, puskesmas, atau apapun dalam organisasi kecil pun, atau mungkin kita secara individu ya, jika ada isoman atau apa kan kita berpartisipasi. Mungkin kalau di tempat saya, misalkan ada isoman, kita saling membantu Bunda, artinya kita saling sama-sama mengumpulkan seikhlasnya yang kita punya untuk tetangga kita yang isoman, seperti itu. Kalau kita kan, misalkan ada teman kita yang isoman, kita mengumpulkan, mengirimkan, seperti itu. Nah, di masa pandemi seperti itu memang gitu. Kemudian protokol pelayanan ANC pada ibu hamil. Nah, ini saya rasa ini protokol secara sesuai dengan panduan ya, tapi kalau pelaksanaannya saya katakan tadi kembali di tempat Bunda masing-masing ya. Jika ibu hamil tidak ada keluhan, diminta mempelajari buku KIA di rumah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika ada keluhan atau tanda bahaya. Kemudian apabila diperlukan pemeriksaan ANC, ibu hamil membuat janji dengan bidan atau melalui telepon atau WA
Kemudian bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan COVID-19. Jika diperlukan, bidan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan RT atau RW, Kades, atau pimpinan daerah setempat, khususnya informasi tentang status ibu apakah termasuk dalam masa isolasi mandiri sebelum memberikan pelayanan ANC. Kemudian jika bidan siap dengan APD sesuai kebutuhan ANC, dapat memberikan pelayanan sesuai standar dan meminta ibu hamil menggunakan masker, dan jika tidak siap, maka bidan dapat berkolaborasi dengan puskesmas atau RS terdekat. Kemudian keluarga pendamping bersama semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker dan menerapkan prinsip pencegahan COVID-19. Kemudian menunda kelas ibu hamil dan kunjungan rumah, KIE dan konseling kehamilan dapat dilaksanakan secara online. Nah, ini bunda-bunda juga bisa melakukan penelitian efektivitas media online terhadap pemahaman ibu hamil seperti itu. Jadi kalau dulu kan ibunya datang, kalau sekarang coba media online, mulai pakai WhatsApp atau apa, itu tadi seperti yang katakan pre dan post, sebelum diberikan pertanyaan, kemudian diedukasi, kemudian setelah diberikan pertanyaan. Nah, itu juga bisa kan suatu penelitian. Nah, itu yang saya harapkan nanti saat bunda-bunda memberikan promosi kesehatan, sebelum dan sesudah, ada laporannya nanti. Nanti bentuknya seperti apa saya akan berikan, seperti itu. Nah, kemudian protokol kepelayanan pada ibu bersalin ya. Yang pertama, ibu hamil diminta segera menghubungi bidan melalui telepon atau WA jika sudah ada tanda-tanda bersalin. Bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan COVID-19. Jika diperlukan, bidan dapat berkomunikasi dan koordinasi dengan RT atau RW atau Kades atau pimpinan daerah setempat, khususnya informasi tentang status ibu, apakah termasuk dalam masa isolasi mandiri sebelum menolong persalinan. Jika bidan siap dengan APD sesuai kebutuhan APN, dapat melakukan pertolongan persalinan dan meminta ibu menggunakan masker. Apabila bidan tidak siap, maka segera berkolaborasi dengan puskesmas atau RS terdekat. Pertolongan persalinan diberikan melalui standar APN dan menerapkan prinsip pencegahan COVID-19. Keluarga atau pendamping ibu bersalin dan semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker dan menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Kemudian melaksanakan rujukan persalinan terencana untuk ibu bersalin dengan risiko termasuk ibu bersalin yang dicurigai ODP. Nah, kemudian kalau protokol pelayanan pada ibu nifas dan bayi baru lahir, jika ibu nifas tidak ada keluhan, diminta mempelajari buku KIA di rumah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pemantauan mandiri dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika ada keluhan atau tanda bahaya pada ibu nifas dan atau bayi baru secara lahir dengan membaca buku KIA. Untuk pelayanan nifas dan bayi baru lahir, ibu harus membuat janji dengan bidan melalui telepon atau WA terlebih dahulu. Kemudian bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan COVID-19. Jika diperlukan, bidan dapat berkomunikasi dan koordinasi dengan RT atau RW atau Kades atau pimpinan daerah setempat, khususnya informasi tentang status ibu apakah termasuk dalam masa isolasi mandiri sebelum memberikan pelayanan. Jika bidan siap dengan APD sesuai standar yang diperlukan, bidan dapat memberikan pelayanan dan meminta ibu nifas menggunakan masker, dan jika tidak siap, maka bidan dapat berkolaborasi dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian bidan berikan pelayanan nifas dan asuhan bayi baru lahir sesuai dengan standar dan menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Kemudian perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi PPIDAI ya. Kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap bisa ditunda sampai 2 minggu dari jadwal biasanya. Kemudian menunda kelas ibu balita dan kunjungan rumah. KIE, konseling nifas dan laktasi dapat dilaksanakan secara online. Ibu nifas, pendamping, dan semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker dan menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID. Nah, itu beberapa protokol kesehatan. Nah, kemudian juga protokol kesehatan pelayanan keluarga berencana. Jika tidak ada keluhan, akseptor KB IUD atau implan dapat menunda untuk kontrol ke bidan. Kemudian untuk kunjungan ulang akseptor KB suntik atau pil harus membuat perjanjian dengan bidan melalui telepon atau WA. Jika tidak memungkinkan mendapatkan pelayanan, untuk sementara ibu dapat menggunakan kondom atau pantang berkala atau senggama terputus. Kemudian bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan COVID-19. Jika diperlukan, bidan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan RT atau RW atau Kades atau pimpinan daerah tempat, khususnya informasi tentang status ibu, apakah termasuk dalam masa isolasi mandiri sebelum memberikan pelayanan KAPI.
Kemudian jika siap dengan APD sesuai standar pelayanan KB, bidan dapat memberikan pelayanan KB dengan menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19, akseptor dan pendamping serta semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker. KIE, konseling kesehatan reproduksi dan KB dapat dilaksanakan secara online seperti itu. Kemudian sebelum di sini, nah itu adalah protokol-protokol baik dalam KB, baik dalam Ibu Nifas dan BBL, baik dalam ibu bersalin, baik dalam ibu hamil. Nah, pertanyaannya yang pertama, protokol ini apakah sudah sama di tempat bunda-bunda masing-masing? Apakah ada perbedaan? Nah, jika ada perbedaan itu kan saya katakan semua kembali ke kebijakan masing-masing. Yang kedua, dalam pelaksanaan nomor 1 sampai nomor 6 ini ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak? Saya rasa ada. Kendalanya salah satunya ibunya nggak punya WA, nggak punya nomor HP, itu kan juga sudah kendala. Terus nggak punya HP, paketannya nggak ada, itu kan juga sudah kendala. Nah, itu kan diperlukan peran kader, peran kolaborasi di dalam komunitas seperti itu. Saya rasa bunda-bunda mengalami semua ini. Nah, kemudian salah satu yang paling tidak kita sukai ya, biasanya banyak yang selalu curhat menyatakan nggak pernah jujur. Nah, di situ nggak pernah jujur, ditanya di screening juga nggak jujur, terus kemudian saat tiba-tiba sudah kita tolong, kemudian tiba-tiba dia ada gejala, kita rujuk, terus kita terima informasi pasiennya kemarin positif. Wah, rasanya mungkin ada juga yang pernah seperti itu mengalami, atau kalau enggak saat ini tahu sudah kita konseling dekat, ternyata tinggal menunggu tes rapidnya ternyata positif. Nah, kita kadang cemas, ya ampun pasien ini kemarin sama saya. Itu kalau sekarang kan langsung bisa dicegah, langsung dirujuk. Yang kita tidak tahu kadang pernah saya cerita dari teman-teman seperti itu, pasien ini ditakoki gak ngaku gitu. Begitu dites kemudian ternyata positif, itu rasanya kayak shock begitu. Habis menolong ternyata itu positif seperti itu ya. Itu beberapa permasalahan-permasalahan, itu solusinya seperti apa seperti itu. Nanti saya rasa di tempat bunda itu pasti ada kendala-kendala, setiap ada protokol, setiap ada hal yang baru dilaksanakan itu pasti ada kendala seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi pelayanan KB saat pandemi COVID-19 ya, ini ya kecuali MOP atau MOW, bidan atau dokter memakai APD dan masker, menerapkan physical distancing bagi pasien buat perjanjian sebelum datang ke vaskes, pasien menggunakan masker, bila suntik KB sebaiknya pasien tengkurap dan menghadap arah berlawanan dengan provider atau dengan pasien seperti dengan kita ya, seperti itu. Nah, kemudian rekomendasi utama pelayanan kebidanan pada praktik mandiri bidan selama situasi krisis penyebaran COVID-19, pastikan semua peralatan dan perlengkapan sudah didesinfeksi. Semua pelayanan dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui telepon atau WA, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai standar sebelum dan sesudah melakukan tindakan, memastikan menggunakan APD sesuai standar pelayanan. Kemudian bidan harus menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19, jaga jarak minimal 1 meter jika tidak diperlukan tindakan, dan semua pasien dan tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya ini kan aturannya, rekomendasi, tapi kenyataannya Bunda bisa cerita saat Bunda itu masih membuka BPM atau kalau enggak sedang bekerja gitu. Melihat pasien itu kira-kira gimana? Ada yang patuh enggak Bunda? Wah, pasien kui nek gawe masker gitu. Kok enggak ditutup atau enggak apa. Nah, itu sebenarnya kembali pasien itu sudah jenuh atau bosan atau karena enggak tahu atau karena terus implementasinya gimana di tempat Bunda itu. Jika ada pasien yang seperti itu ditegur enggak atau dibiarkan gitu. Nah, kalau cenderung dibiarkan tidak diingatkan akan menjadi kebiasaan seperti itu. Jadi kadang aturan itu harus juga diikuti dengan evaluasi gitu. Saat kita memberikan seperti ini pelaksanaan bahwa harus tiga menjaga jarak, cuci tangan. Nah, harusnya kadang sebenarnya kita lebih ini ya. Saya nggak tahu kalau untuk di puskesmas seperti apa. Saya rasa prosedurnya tetap ketat ya. Karena selama ini ya puji Tuhan saja saya tidak ke fasilitas kesehatan yang maksudnya tidak pernah berobat begitu. Jangan sampai seperti itu. Yang saya biasanya masuk kalau memberi peralatan sembako itu dari awal cuci tangan tidak cuci tangan ya, disemprot cek suhu ya. Saya rasa mungkin semua di situ. Nah, misalkan sebenarnya ada juga yang mengharuskan cuci tangan. Kan cuci tangan itu kita sediakan itu kan kadang nggak banyak orang melakukan kan Bunda. Meskipun ada tempat cuci tangan. Jadi karena yang dianggap itu tadi
hanya disemprot tangan seperti itu, terus kemudian memakai masker, cek suhu. Nah, sebenarnya cuci tangan itu kan jarang dilakukan. Padahal itu tadi cuci tangan itu kan sebenarnya juga merupakan suatu tindakan. Nah, saat misalkan ada yang pasien duduk jaraknya tidak pasien itu berdekatan. Nah, bagaimana kita menegur atau tidak? Nah, itu. Kalau kita tidak menegur, artinya pasien, nggak apa-apa kok gitu. Boleh akhirnya itu terjadi ketidakpatuhan. Nah, makanya kepatuhan itu juga harus berkolaborasi. Kita sendiri yang memberikan suatu aturan, kemudian sama pasiennya. Jadi saat aturan itu diterapkan, saat ada yang melanggar, dia juga harus melaksanakan aturan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bila bidan tidak siap dengan APD sesuai standar pelayanan dan tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan, segera melakukan kolaborasi dengan puskesmas atau kemudian bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan COVID-19. Jika diperlukan, bidan dapat berkomunikasi dengan koordinasi dengan RT atau RW atau Kades ataupun pimpinan daerah setempat, khususnya informasi tentang status ibu, apakah termasuk masa isolasi sebelum memberikan pelayanan. Pelayanan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, serta kesehatan reproduksi dan KB pada situasi pandemi COVID-19 mengacu pada buku panduan dari Kemenkes, PP, POGI, PPID, IDAI, dan PPIB. Seperti saya rasa setiap organisasi profesi mengeluarkan ya. Begitu. Nah, kemudian komitmen bidan IBI. Nah, ini kita sudah masuk ke IBI ya, karena memang profesi kita adalah sebagai bidan. Komitmen IBI dalam mendukung dan memfasilitasi anggota dalam keberlanjutan pelayanan kebidanan di era pandemi. Yang pertama, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PD dan PC secara melalui virtual meeting, kemudian mengupayakan bantuan dari internal IBI kepada bidan, utamanya PMB untuk keberlangsungan pelayanan maternal dan neonatal. Nah, ini nanti Bunda sendiri bisa cerita apakah komitmennya ini terlaksana enggak selama pandemi ini. Kemudian melakukan advokasi kepada berbagai stakeholder untuk memperoleh dukungan dan bantuan bagi anggota IBI, memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas anggota melalui webinar, modul atau modul online, kemudian mendistribusikan panduan pelayanan KIA atau KB pada situasi pandemi COVID-19 dari Kemenkes ya, POGI, IDAI, dan IBI. Kemudian memantau tempat PMB yang tutup, memonitor bidan yang terdampak COVID-19. Nah, kalau dari IBI seperti apa? Tapi kalau mungkin lebih banyak ini ya dari tempat pelayanan kesehatan sendiri ya Bunda ya. Artinya yang banyak ya IBI tidak, mungkin Bunda sendiri yang bisa cerita yang lebih berperan dari organisasi atau dari tempat Bunda bekerja seperti itu. Oke. Nah, kemudian harapan dari Ikatan Bidan Indonesia yaitu mendapatkan dukungan sarana prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kebidanan baik di tingkat FKTP maupun FKRTL, utamanya APD dalam era pandemi COVID-19. Penguatan peran bidan dalam masa pandemi COVID-19 dan dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan akses, mutu, dan pembinaan terus-menerus, peningkatan kemampuan teknis bidan dalam peningkatan mutu pelayanan kebidanan, mendukung upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, penguatan peran bidan sebagai bagian dari tim mengembangkan profesi pendidikan kolaborasi antar profesi dalam masa pandemi 19, penguatan peran bidan dalam pelayanan kebidanan di rumah sakit, dan mendukung pengembangan karir bidan praktisi maupun bidan manajer ya dalam pengelolaan pasien dalam tim kolaborasi. Kemudian menetapkan RS rujukan COVID-19, membuka akses sirkul untuk semua FKTP ya, PKM, BMB, klinik pratama, dan lain sebagainya. Kalau sekarang tambahnya ada rumah sakit darurat ya. Tambahnya itu bukan hanya rujukan, tapi rumah sakit darurat. Dan sebagian juga dari bidan banyak yang ditarik di rumah sakit darurat ya. Kemudian mengembangkan aplikasi sistem informasi yang menjembatani komunikasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, antar provider kesehatan maupun antar provider kesehatan dengan pasien, akses sisi root ya sebagai semua fase primer. Jadi di sini memang saya beberapa ada istilah-istilah yang masih asing di saya seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian salah satunya di sini tadi saya mau menyampaikan apa ya? Keterkaitan dengan rumah sakit rujukan ya, Bunda. Rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat ya. Nah ini selain kita pasiennya meningkat, pasien COVID itu meningkat, akhirnya kadang kita itu diminta
tidak melayani KIA. Jadi banyak yang ke rumah sakit darurat, kemudian juga karena adanya target vaksin ya. Target vaksin kan kebanyakan kita akhirnya fokusnya ke pelayanan vaksin. Nah, kemarin ada beberapa rumah sakit yang sempat telepon begitu, Bunda. Artinya apa? Apa ya? Kita bekerja sama sebenarnya. Kerjasama dengan saat pandemi COVID ya. Intinya meminta pendidikan itu berkolaborasi dalam pemberian vaksin. Nah, biasanya kita kegiatan dalam pengabdian masyarakat. Cuman kami dari pendidikan juga dilema, Bunda. Dilemanya kecuali ada surat resmi ya. Mungkin kalau ada dapat surat resmi. Dilemanya begini, kita saja prakteknya ditutup gitu ya. Kita prakteknya ditutup. Kemudian saat ada injeksi vaksin, nah kita kan sebenarnya bisa mengerahkan atau kalau enggak dosen sendiri membantu, kemudian diikuti dengan mahasiswa seperti itu. Cuman kita memang harus ini ada surat resmi ya. Kalau mungkin mahasiswa bisa untuk pengalaman dia, tapi kan yang takutnya imunitasnya saat kita menerjunkan mahasiswa ke lahan, kemudian dia imunitasnya nggak bagus, kemudian dia APD-nya juga kurang bagus, seperti itu kita tak khawatirkan di situ. Sedangkan kita aja prakteknya selama pandemi itu dihentikan. Tapi jika ada lain kita diminta untuk mahasiswa diterjunkan, itu sebenarnya kalau menurut saya itu kembali ke diri masing-masing, bukan merupakan sesuatu yang harus. Karena kalau kita haruskan, jika ya kita tidak menginginkan, jika ada yang terkonfirmasi positif, nah kita juga dilema begitu. Makanya kecuali kalau ada sekarang relawan-relawan, kecuali relawan. Banyak mahasiswa kita yang sekarang menjadi relawan, bahkan ada sampai di Jakarta ya, menjadi relawan di sana. Itu kan memang atas kemauannya sendiri, Bunda. Atas kemauan sendiri. Tapi kalau kita memerintahkan, nah kita hanya buka, ini ada relawan, silahkan begitu. Kalau relawan kan dari dirinya sendiri. Tapi kalau kita misalkan diminta untuk menerjunkan mahasiswa kita dengan semacam perintah atau semacam tugas, kita masih dilema. Karena kembali lagi di masa pandemi ini kembali ke imunitas tubuh. Ya, ditakutnya saat kita jadi intinya sebenarnya kita ingin membantu seperti itu, menerjunkan mahasiswa, membantu seperti itu. Tapi dalam bentuk bukan suatu penugasan dari kampus, tapi dalam suatu konteks relawan. Jadi relawan itu atas kemauan sendiri seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait tadi situasi pelayanan kebidanan di Indonesia dalam masa pandemi COVID. Jadi di sini kita tidak hanya melayani COVID, melayani di masa pandemi, tapi juga salah satunya pemberian imunisasi ya, vaksin COVID-19 untuk vaksinasi COVID-19, karena saya rasa dengan target seperti itu juga kalau saya cerita dari teman-teman itu juga banyak bukan tersita ya, memang itu menjadi bagian gitu. Jadi fokusnya terpecah, sudah kasusnya membludak, banyak, tinggi, kemudian di sisi lain harus ada target sasaran seperti itu. Nah, mungkin Bunda dari sini kita bisa sharing, bisa saling cerita pengalaman Bunda selama ini seperti apa, atau apakah sudah cukup seperti ini karena Bunda masih ada. Monggo silakan Bunda. Saya berikan kesempatan kita sharing atau berbagi seperti itu. Mungkin saya stop share terlebih dahulu. Oke. Monggo Bunda, misalkan mau sharing pengalaman dari tadi teori-teori yang kita sampaikan, mungkin berbagi pengalaman dengan sama mungkin adik-adik di sini atau mbak-mbak yang mungkin di sini masih belum dapat pekerjaan atau bagaimana, monggo Bunda, silakan. Atau mungkin sudah capek, lelah karena sudah tiap hari sudah ini ya, ini tadi sudah karena overload itu tadi ya. Tapi ya syukur dalam keadaan ini kita masih bisa sambil Bunda-bunda di sini bisa sambil kuliah, sambil menyelesaikan kuliahnya sangat luar biasa. Jadi Bunda punya 4 justru 4. Iya, sambil kerja, pasien overload, sambil kuliah, sambil skripsi, wah luar biasa. Sambil mengurusi anak ya Bunda ya, belum anaknya yang sambil work from home. Wah, itu jadi benar-benar full luar biasa. Jadi kadang saya bisa memahami kalau kadang terlambat, kadang nggak maksimal. Saya tuh benar-benar memahami. Makanya untuk absensi semua saya juga berikan untuk 24 jam Bunda. Bunda bisa buka sewaktu-waktu kapan Bunda ada waktu luang dan ada review sedikit materi supaya secara
standar operasional prosedur itu materi saya itu meskipun tidak ikut Zoom, misalkan saat ikut Zoom ini ada partus, ada apa, Bunda tidak mungkin hanya tampil nama, mungkin saat ini mungkin Bunda ada di mana, saya kurang tahu, tapi saat mengisi absensi itu membaca review materinya saya rasa sudah cukup buat saya itu saja. Begitu. Biasa sinyal Bu, biasa sinyal kendalanya. Iya, gini. Betul ya Bunda ya, sinyal Ya. itu juga makanya kadang kalau YouTube itu kan sering enaknya di situ Bunda. Kalau YouTube kan kita bisa baca berkali-kali, tapi ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi kan kita juga tidak hanya media YouTube saja, juga sesekali Zoom seperti itu. Sesekali hanya memberikan materi, ada review materi. Intinya pokoknya kita jangan bosan lah saat online begini. Yang penting kalau dari prinsip saya materi saya berusaha memberikan semuanya. Apa yang menjadi hak Bunda adalah materi berupa materi yang harus didapatkan Bunda. Karena untuk membaca itu tidak harus ada bersama saya Bunda. Bunda membaca sendiri bisa. Kalau saya tuh hanya tugasnya membaca bersama, membacakan bersama gitu aja. Kemudian berdiskusi. Sebenarnya itu saja sih Bunda. Saya rasa Bunda kalau tadi malam membaca terlebih dahulu, Bunda menggantikan saya menyampaikan juga bisa sebenarnya. Kayak itu saja, memang aturannya seperti itu. Begitu ya Bunda ya, tetap semangat. Bunda, untuk Bunda kemarin Bunda Ati Supriyatin yang kemarin beberapa WA dari saya sempat read saja. Akhirnya saya cari lagi WA-nya hilang. Saya mau masuk ya untuk Bunda Supriyatin ini ya. Mohon maaf ya Bunda. Bunda kalau WA saya kalau saya belum balas chat ulang terus nggak apa-apa Bunda, chat supaya chatnya naik seperti itu. Karena kemarin memang pas proposalan dengan D4 itu banyak sekali wapri. Saya takutnya kalau sudah saya buka saya nggak sempat membaca, justru saya buka gitu. Tapi kalau masih ada tanda saya baca gitu. Cuman kadang itu namanya deadline. Kita udah planning di sini, deadline-nya ini ada lagi, deadline ini adanya lagi. Jadi mohon maaf jika ada keterlambatan yang mungkin di situasi Bunda di lahan juga sulit, banyak pekerjaan begitu sama. Sebenarnya sama kita sama Bunda di dunia pendidikan ini, saya rasa lebih senang kalau ketemu langsung kan. Maksud saya ini, maksudnya Ibu ini, klop sudah selesai. Tapi kadang kalau secara online itu kadang kan harus ada penjelasan terlebih dahulu. Nah, itu kadang itu yang membuat akhirnya lama gitu. Jadi sama-sama kita itu sekarang ini. Yang penting semuanya berjalan Bunda. Jika ada kesulitan kita selesaikan secara bersama gitu. Yang penting semuanya bisa terlewati. Yang terutama adalah sehat Bunda ya. Sehat, jaga imunitas, jangan sampai sudah pekerjaannya di rumah sakit banyak, di lahan banyak, terus ditambah tugasnya numpuk-numpuk. Aduh, nanti waktunya istirahat ngerjakan tugas begitu. Kita harus bisa berbagi sedikit demi sedikit. Tapi kadang memang injury time itu membuat kita semangat Bunda. Kadang kalau saya di deadline itu kalau belum besok itu belum berangkat. Kalau udah besok itu kayaknya cepat gitu. Kalau masih seminggu itu nanti membuat kerangka. Seminggu lagi nanti apa gitu. Kalau udah besok itu jadi. Tapi ya itu begadangnya itu. Oke. Baik itu Bunda, mungkin yang bisa saya berikan, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin sudah capek, sudah lelah dari tadi jam 1 Bunda mendengarkan. Saya tadi dari jam 8 saya punya banyak utang ngajar mulai dari jam 8, jam 10 tapi nggak terasa Bunda, nggak terasa karena apa ya? Tidak monoton membaca teori, sharing-sharing seperti itu. Sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Ya sama kebiasaan Bunda, mau ada pasien ANC, persalinan malam kan Bunda nggak pernah mengeluh, paling ya mengeluh capek gitu. Udah biasa. Kalau saya membayangkan, saya waduh nggak sanggup gitu. Kita memang kebiasaan kita berbeda. Kalau Bunda dengan pasien, saya dengan laptop, dengan materi, dengan teori-teori itu udah menjadi hal yang biasa gitu. Semua karena kebiasaan seperti itu. Oke Bunda, ada lagi yang mau didiskusikan di sini? Nanti mungkin saya masuk lagi, saya akan menjelaskan tentang itu tadi ya, apa namanya, promosi kesehatan secara online ataupun offline. Nanti bisa sebelumnya mungkin bisa dibentuk ketua-ketuanya atau nanti saya masukkan terlebih dahulu materinya apa untuk berikutnya. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin saya berikan penjelasan video YouTube ya, karena seperti ini waktunya Bunda kan banyak tersita, apalagi seharian kuliahnya full pagi ini ya. Mungkin kalau misalkan YouTube kan Bunda nggak harus jam ini, Bunda boleh nanti malam, boleh kapan seperti itu kalau metode YouTube. Nanti beberapa mungkin akan saya berikan metode melalui YouTube begitu. Oke Bunda, jika tidak ada kita foto sesi bersama ya, meskipun sudah direkam. Ini ada 3 slide. Nanti Bunda yang bisa membuka kamera boleh dibuka. Jika memang tidak memungkinkan tidak apa-apa, tidak dibuka, tidak harus ada
paksaan dibuka kamera tidak, yang memungkinkan saja karena kita untuk dokumentasi nanti akan saya kirimkan ke PJMK-nya. Ini ada 3 slide, jadi nanti ada 3 kali pengambilan. Jadi nanti akan saya hitung 1, 2, 3 seperti itu. Jadi 1, 2, 3 itu sudah action itu masih untuk yang pertama ini slide pertama ya. Saya hitung mungkin Bunda semua bisa membuka kameranya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Ini slide 1. Oke. Slide 1 saya akan kirimkan langsung ke PJMK. Nah, saya langsung kirimkan ke PJMK-nya, Bunda. Oke, ini slide 1 dan saya kirimkan. Oke. Kemudian saya akan kembali slide 2. Nah, ini slide 1, kemudian slide 2. Oke. Kayaknya slide 1 ya, slide 2. Ini slide 2. Slide 2 saya hitung 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke PJMK langsung sebagai kenangan Bunda. Kenangan ini kita bener kuliah online gitu. Enggak bundanya, enggak mamanya, enggak ibunya, anaknya juga online gitu. Sama kayak saya. Kalau saya biasanya seperti ini menjadi pemateri memberikan tugas, tapi kalau pas anak saya dapat tugas. Saya yang dapat tugas dari bu gurunya. Begitu. Oke. Nah, ini slide ketiga. Oke. Oke, saya akan di slide ketiga. Nanti absensi akan saya berikan ya. Absensi mungkin jika saya belum bisa memberikan boleh sewaktu-waktu. Yang penting absensi di share itu sudah 1 kali 24 jam. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke slide 1. Tadi slide 1 saya kembalikan lebih banyak lagi yang terbuka kameranya. Oke. Oke, ini saya kembalikan ke slide 1. Oke, sesi foto bersama. Kalau dulu pas offline nggak ada Bunda sesi foto bersama itu. Kalau sekarang sesi foto bersama itu ada masuk agenda. Itu. Sesi screenshot maksudnya. Oke. Oke, baik itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan kelebihannya, mungkin ya karena terkendala sinyal atau penjelasan yang masih kurang maksimal seperti itu. Karena mungkin saya rasa mungkin materi-materi ini Bunda pernah mendapatkan sebelumnya. Memang karena materi ini sebelumnya sudah ada, sudah selalu diberikan. Kita hanya mereview. Dan saya senang sekali melihat Bunda-Bunda di sini bisa ketemu dengan Bunda. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya kita semua yang hadir di sini saat ini diberikan kesehatan ya Bunda ya. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu Bunda. Tetap jaga imunitas Bunda. Tetap prioritaskan kesehatan. Tugas ya dipikir Bunda, tapi jangan sampai lembur-lembur karena tugas. Karena besok Bunda itu intinya kalau prajurit tuh Bunda garda terdepan gitu lah, yang di depan menghadapan dengan pasien gitu. Kalau saya kan online, saya berhadapan dengan laptopnya. Bunda adalah yang staminanya yang harus kuat ya Bunda ya. Sedih sekali rasanya kalau tiap hari kita mendengar berita yang membuat kita itu berduka seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan itu sudah merencanakan segala sesuatunya buat kita semua dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita dan pasti apapun yang terjadi kita mampu mengatasinya. Itu ya Bunda, tetap semangat. Saya ucapkan selamat sore Bunda. Salam buat keluarga, tetap menjaga imunitas. Selamat sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama, tetap jaga kesehatan nggih Bunda nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu, sama-sama. monggo. Terima kasih. Saya izin live nggih.